Mari kita mulai cerita ini dengan memperkenalkan para pembuli yang sebentar lagi akan dibuli. Orang pertama yang kita lihat adalah Jo Yang Chol. Lalu ada pemimpin para preman ini, Park Kang Wook. Para brengsek ini menghabiskan waktu mereka dengan membuli siswa yang lebih lemah, memeras uang dari mereka, dan mengulang siklus itu setiap hari. Korban mereka kali ini adalah seorang anak malang bernama Donggo. Tapi itu akan segera berubah. Rumor tentang seorang siswa baru yang telah mengalahkan setiap pembuli di sekolah mulai tersebar. Dia baru saja mengalahkan beberapa orang yang mencoba mencuri makanan di kantin. Dan seperti takdir, siswa baru itu baru saja masuk ke kelas tempat para pembuli ini sedang memukuli korban pertama mereka hari ini. Mengenai perkenalan dirinya, namanya adalah Dele. Dan saat ini, dia sedang mencari bos di sekolah ini. Dia berbalik ke preman di depannya dan bertanya apakah dia bosnya. Tapi, alih-alih memberikan jawaban yang jelas, si brengsek ini membuat kesalahan dengan banyak bicara tanpa perlu. Dan karena itu, dia mendapatkan tamparan begitu keras sampai otaknya terhentak di dalam tengkoraknya, membuatnya jatuh ke lantai. Para gadis di kelas itu benar-benar terkejut. Seorang pria dengan keberanian sebesar ini, kehadiran sebesar ini, dia bukan sekadar seorang Sigma, dia benar-benar mengemban sikap gigacat sejati, apalagi dia sangat tampan. Teman preman yang baru saja tumbang itu bangkit. Jelas tidak senang melihat Dele bertindak di wilayah mereka tanpa ragu sedikitpun. Dia mulai ngomong terus-menerus, mempertanyakan keberanian Dele, menanyakan apakah Dele tahu siapa yang sedang dia hadapi. Dele mengakui bahwa dia tidak tahu. Lagi pula, dia baru saja pindah hari ini. Si preman, menyadari kata-kata saja tidak cukup, mencoba untuk memukul. Dan itu adalah kesalahan besar. Dele menangkap tangan kotor itu di udara dan memutar jarinya begitu keras, hingga si preman menjerit kesakitan seolah-olah ada yang menusuknya dari belakang. Sambil terus memutar jarinya dengan tenang, Dele mengulangi pertanyaan itu. Apakah kamu bosnya? Preman itu tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa, cepat-cepat menunjuk ke arah pemimpinnya, Park Kang Wook. Tentu saja, Kang Wook tidak terlalu senang karena anak buahnya baru saja menjatuhkan dia. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Dele memberikan tamparan lain yang begitu keras sampai si preman terjatuh untuk selamanya. Dengan jalan yang sudah bersih, Dele berjalan mendekati Park Kang Wook dan mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah kamu bos sekolah di sini? Tak mengejutkan, Kang Wook melakukan kesalahan yang sama seperti anak buahnya, banyak bicara tanpa perlu. Maka Dele memberinya pukulan yang pantas tepat di wajah, membuatnya terhuyung mundur. Alih-alih menyadari hal itu, brengsek malang ini malah memutuskan untuk melawan dan melemparkan pukulan balasan. Dan wow, cara Dele menghindari pukulan itu sangat keren. Kini giliran Dele untuk menunjukkan apa yang dia punya. Pukulan pertama mengenai wajah Kang Wook dengan sempurna. Pukulan kedua juga tidak meleset. Dan untuk menyelesaikannya, dia memberikan tendangan brutal yang membuat si brengsek terlempar langsung ke jendela, membuat wajahnya berlumuran darah. Para siswa yang menyaksikan itu benar-benar terperangah. Kang Wook tergeletak, terluka parah, dan egonya rusak sama seperti wajahnya. Setelah tugas selesai, Dele pergi dengan keganasan yang sama seperti saat dia datang. Donggo, yang masih kesulitan memproses apa yang baru saja terjadi, menarik napas perlahan. Dia tidak pernah menyangka akan menyaksikan hal seperti ini. Sementara itu, gadis TikTok di belakang benar-benar terpikat. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana bisa didekati oleh pria ini. Kemudian, Donggu bertemu Dele dan membuat permintaan untuk membereskan semua pembuli di sekolah, seperti yang dia lakukan di kelas. Tapi Dele tidak akan mengambil pekerjaan itu tanpa kompensasi yang layak. Begini, dia baru saja datang ke Korea dan uangnya habis. Jika Donggu ingin menggunakan kekuatannya, itu tidak gratis. Donggu berargumen bahwa ini adalah hal yang benar, bahwa orang yang kuat harus melindungi yang lemah. Begitulah seharusnya. Namun, Dele tidak percaya omong kosong itu. Dia juga tidak punya waktu untuk berdebat tentang itu. Permintaannya sederhana. Tidak ada uang, tidak ada kerja. Tapi Donggu terdesak dan mencoba memohon sekali lagi. Dia dan teman-temannya menjalani hidup penuh penderitaan. Tidak ada satu hari pun yang lewat tanpa mereka dipukuli. Bagian terburuknya adalah jika mereka melaporkan apapun kepada guru, mereka justru dibuli lebih parah. Bagi Donggu, setiap hari terasa seperti berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya atau harapan. Tapi itu semua berubah kemarin. Melihat Dele mengalahkan para pembuli seperti itu adalah percikan harapan pertama yang dia lihat dalam bertahun-tahun. Jadi dia memohon dengan sangat, namun Dele tetap tak tergoyahkan. Dele paham apa yang Donggu rasakan, tapi dia menegaskan satu hal, seorang pria butuh uang untuk bertahan hidup. Lagi pula, dia sudah punya masalahnya sendiri. Mendengar pembicaraan Dele soal uang, Donggu teringat semua pembuli yang dulu memukulinya hanya untuk mendapatkan uang darinya. Akhirnya, Donggu meledak karena frustrasi.
lelah dengan orang-orang yang terus mengusiknya hanya karena uang. Sepertinya Doyle tak punya pilihan selain menjelaskan keadaannya. Begini, ayah Doyle adalah kepala organisasi pembunuh terbesar di dunia, yang dikenal dengan nama Blackheart. Doyle dibesarkan di sana. Tapi beberapa waktu lalu, orang tuanya bercerai karena ayahnya adalah pria beracun yang terjebak dalam misogini dan selalu membuat ibunya menangis. Jadi, tanpa pilihan lain, dia dan adiknya pergi ke Korea bersama ibu mereka tanpa izin ayahnya. Tentu saja, itu membuat ayahnya marah, dan sebagai balas dendam, dia memblokir semua rekening atas nama mereka, meninggalkan mereka tanpa uang. Sementara Doyle merencanakan untuk tinggal di gedung tertinggi di Korea, semua itu hancur karena dia tidak punya uang. Setelah itu, dia berjalan pergi karena hari ini adalah wawancaranya di Burger King, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Sambil mengatakan semua itu, gadis TikTok yang sudah jatuh cinta pada Doyle diam-diam mendengarkan dari kejauhan. Sementara itu, Donggu tidak yakin apakah dia harus mempercayai semua omong kosong ini. Namun, di sisi lain, pria ini sepertinya bukan tipe orang yang suka bercanda dengan hal konyol. Meski begitu, Donggu menawarkan 50.000 won untuk setiap orang yang dia kalahkan. Nah, tawaran itu cukup membuat Doyle berhenti. Donggu tidak yakin apakah tawarannya terlalu sedikit dan bertanya-tanya apakah seharusnya memberi lebih. Tapi, bertentangan dengan yang dia kira, Doyle menerima pekerjaan itu tanpa ragu. Sementara itu, gadis TikTok masih memandang Doyle dengan kagum seperti seorang penggemar. Kemudian, kita beralih ke sekelompok preman yang sedang santai di bawah sebuah gazebo. Mereka mendengar rumor bahwa Park Kang-wook telah dipukuli oleh siswa pindahan. Orang gemuk ini terkejut bahwa satu-satunya siswa pindahan bisa mengalahkan Kang-wook dan dua anak buahnya seorang diri. Mengenai perkenalan orang gemuk ini, namanya adalah Park Jo-yang, kapten klub judo. Park Kang-wook adalah anak buah yang baik bagi mereka, yang memeras uang dari orang lain dan membayar pajak ke orang gemuk ini. Tapi sekarang, si gemuk ini khawatir bahwa pantatnya yang besar tidak akan bisa makan pizza lagi karena pasokan uang mereka sudah diputus. Lalu ada satu lagi orang gemuk yang berpikir sama. Namanya adalah Park Jo-dong, wakil kapten klub judo. Mereka sedang merencanakan untuk menumbangkan siswa pindahan yang tampaknya tidak tahu caranya menjaga urusan orang lain. Tapi sepertinya mereka tidak perlu repot-repot mencari Doyle, karena dia sudah datang ke wilayah mereka untuk bertemu langsung dengan para brengsek ini. Kita juga melihat Donggu, yang sedang bersembunyi di balik masker BoJack Horseman. Sebelum Doyle terlibat dalam pertarungan, Donggu memberitahu dia betapa berbahayanya para brengsek ini. Kang-wook hanya anak buah mereka, sementara mereka ini yang sebenarnya. Mereka dianggap bos-bos besar di Samon High School. Pasangan judo, Park Jo-hyung dan Park Jo-dong, sedang berusaha menjadi atlet nasional. Jadi mereka menjaga catatan mereka tetap bersih selama di sekolah dan memanfaatkan Kang-wook untuk pekerjaan kotor mereka. Kang-wook lah yang menghasilkan uang bagi mereka dengan membuli orang lain. Dan jika Kang-wook tidak memberikan cukup uang, mereka akan memukulinya habis-habisan. Tapi seperti yang bisa Anda bayangkan, perkenalan ini tidak diperlukan bagi seseorang seperti Doyle. Yang dia ingin tahu hanya satu hal, apakah mereka ini targetnya. Kita juga melihat gadis TikTok yang sudah jatuh hati pada Doyle sedang berada di sekitar pasangan judo ini dan masih terus memikirkannya. Dia menonton ulang rekaman yang dia buat tentang Doyle berulang kali. Namanya Solmina, dan dia jelas terobsesi, masih memikirkan dia. Melihat bagaimana dia fokus pada ponselnya, Jo-dong penasaran mengapa dia begitu tertarik. Apapun yang dia lihat, dia ingin melihat juga, tapi si gadis menolak dengan tegas. Sementara itu, kita melihat Doyle datang seperti bola penghancur, langsung menendang wajah Jo-dong dengan lutut yang kuat. Dampaknya begitu keras, dan si gemuk itu langsung pingsan hanya dengan satu pukulan. Orang gemuk lainnya segera menyerang Doyle, tapi Doyle tetap tenang dan terkontrol, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Sikap santainya membuat si gemuk bingung. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah Doyle punya teman yang membuatnya begitu tenang. Tapi sebelum si gemuk bisa memproses apa-apa, dia terkena pukulan begitu keras sehingga hidungnya berdarah seperti tomat yang hancur. Tapi hal-hal akan menjadi lebih brutal lagi bagi si gemuk malang ini. Doyle mengayunkan kakinya dengan kecepatan kilat, langsung mengenai bagian vital si gemuk. Pukulan dahsyat itu begitu kuat hingga membuat si gemuk hampir mati rasa. Ledakan rasa sakitnya begitu hebat hingga jiwa si brengsek itu seakan meninggalkan tubuhnya karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan pukulan terakhir di kepala, Doyle menyelesaikan semuanya di tempat itu. Mina, di sisi lain, hampir tidak bisa menahan diri melihat Doyle si Sigma menghancurkan para brengsek ini. Sekali lagi, dia hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk segera mendekatinya. Dengan dua orang yang sudah jatuh, Doyle mendapat 50.000 satuan untuk setiap orang. Keesokan harinya, tidak hanya Doyle mengumpulkan uang, tetapi juga Riz dan auranya yang membuatnya mendapat gelar sebagai pria terkuat yang hidup di Samon High School.
Brosur tentang aksi heroik terbaru dari pahlawan kita sedang dibagikan, yang lebih merupakan ancaman jelas bagi semua pembuli di sekolah. Siapapun yang berani melawan Raja Petarung yang baru ini akan menghadapi kehancuran mereka. Doyle saat ini sedang dikawal oleh Donggu dan teman-temannya seperti raja, semua untuk memperluas pengaruhnya dan menarik perhatian sebanyak mungkin. Doyle tidak keberatan dengan apa yang Donggu coba lakukan. Selama dia dibayar, itu tidak masalah baginya. Dan untuk catatan, Doyle ingin mengenakan biaya tambahan untuk parade ini. Saat dia menghitung uang yang telah dia peroleh dengan mengalahkan para brengsek, dia menyadari bahwa uang yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Dia yakin telah mengalahkan 4 orang, termasuk 2 babi judo dan anak buah mereka. Dia bertanya-tanya apakah 2 orang lainnya tidak dihitung. Donggu menjelaskan bahwa dia hanya meminta penghilangan pasangan judo, yaitu Jo Hyung dan Jo Dong. Tapi Doyle tidak siap mendengar omong kosong dan menuntut Donggu untuk memberikan tambahan 100.000 won. Lagi pula, Donggu berasal dari keluarga kaya, jadi bahkan 200.000 won hanya uang receh bagi dia. Donggu tiba-tiba berhenti untuk bertanya pada Doyle, bertanya bagaimana Doyle tahu tentang latar belakang keluarganya. Apa yang Donggu pahami adalah bahwa Doyle hanya mendekatinya karena si brengsek ini tahu keluarganya kaya. Untuk mendapatkan konteks bagaimana Doyle mengetahui tentang keluarganya, kita kembali ke masa lalu, di mana beberapa teman Donggu menyebutkan bagaimana keluarganya kaya. Jadi, Doyle hanya menyatakan bahwa seluruh sekolah tahu bagaimana kaya keluarganya, apalagi itu Donggu yang mendekatinya pertama kali. Dengan itu, Doyle menuntut 100.000 won yang belum dibayar oleh Donggu, dan jumlah ini tidak termasuk biaya untuk parade. Tanpa pilihan lain, Donggu hanya dengan senang hati memberi isyarat oke. Kita lalu beralih ke Mina, yang sedang menatap brosur, sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikan sang MC. Temannya juga mengakui bahwa siswa pindahan itu memang tampan, dan tidak heran kalau setiap gadis di sekolah sedang menatap gambarnya di brosur. Mendengar ini, Mina merasa kesal dan marah. Bagi dia, rasanya seperti semua gadis lain sedang menatap suaminya, dan dia tidak tahan itu. Dengan cepat, dia merampas gambar kekasihnya dari tangan salah satu gadis dan mengancamnya dengan kematian jika dia berani menatap pria itu lagi. Satu persatu, Mina mengumpulkan semua brosur yang dimiliki gadis-gadis lain di kelas. Saat dia selesai menyapu semua brosur, dia tiba-tiba melihat salah satu temannya, Jang Hyun-woo, ingin bertemu dengannya. Kemudian, di bawah jembatan yang teduh, kita bertemu dengan seorang pria berambut pirang bernama Jang Hyun-woo dari Cheonggil High School. Ini sebenarnya adalah target berikutnya yang harus ditumbangkan Doyle. Mengenai perkenalan pria ini, Hyun-woo dijuluki sebagai raja di selatan Seoul. Lalu ada satu lagi pria dari Ilgyeong High School, dan dia adalah anak buah dari PG Chael. Sebagai anggota eksekutif dari 12 Nations, dia pasti sangat kuat. Doyle ingin mengetahui lebih banyak tentang 12 Nations yang disebutkan Donggu, tapi Donggu mengingatkan bahwa itu adalah topik untuk lain waktu. Saat ini, fokus utama mereka adalah Jang Hyun-woo, karena lawan ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka anggap enteng. Bagaimanapun, brengsek ini punya kebebasan untuk menjadi juara dalam turnamen tinju dewasa, tidak hanya sekali, tapi 3 kali. Dengan fisik dan insting yang jauh melampaui orang biasa, bahkan pasangan judo, yang bertarung bersama melawan brengsek ini, tidak ada kesempatan melawan dia. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari Jang Hyun-woo adalah kenyataan bahwa dia memang kejam secara alami. Dengan kata yang lebih sederhana, jika pria ini memutuskan untuk membidik seseorang, dia akan memastikan untuk mengganggu dan mendorong lawannya sampai batasnya yang absolut. Dia begitu kejam sehingga orang lebih memilih mati daripada dihina di tangannya. Dan begitu dia kehilangan kendali, tidak ada yang bisa menebak apa yang mungkin dia lakukan. Untuk berjaga-jaga, Donggu memutuskan untuk mengamati pertarungan dari pinggir lapangan, dan jika keadaan memburuk, dia akan segera melaporkannya ke polisi. Namun sebelum bocah brengsek ini selesai ngomong, Doyle sudah keluar dan siap mengalahkan mereka. Kita kembali ke Hyun-woo sendiri, dan Mina juga ada di sana bersamanya. Hyun-woo baru saja selesai memukuli teman-teman pria Mina karena dia tidak menjawab teleponnya tepat waktu. Tapi Mina tidak peduli dengan mereka, bahkan menolak untuk menganggap mereka sebagai teman. Anak-anak malang itu, yang baru saja menerima pukulan hebat karena dirinya, hanya bisa mengutuknya dalam hati. Sekarang kembali ke alasan utama dia dipanggil ke sini, Hyun-woo ingin mengajaknya berkencan. Dia bahkan berjanji akan memberinya waktu terbaik dalam hidup mereka bersama. Tapi sepertinya rencana kencan itu harus ditunda karena sebuah botol kaca melayang ke arahnya, yang datang dari Doyle. Hyun-woo dengan mudah membungkuk dan menyelamatkan dirinya, sementara Doyle menghela napas kecewa. Karena dia meleset. Sekarang dia harus bertarung dengan brengsek ini, yang sangat merepotkan. Mina mulai memerah melihat Doyle sekali lagi, sementara Hyun-woo sangat marah dan menuntut untuk tahu siapa brengsek ini. Sementara itu, Mina mulai berpikir salah bahwa pria ini datang untuk menyelamatkannya. Kini,
Bahkan Doyle mulai menyadari bahwa gadis gila ini selalu muncul dimanapun dia berada, dan menyebutnya hanya kebetulan sudah sangat tidak mungkin. Satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya adalah bahwa dia pasti mengamati gerak-geriknya. Apalagi, dia selalu menatapnya dengan tatapan aneh. Jadi, akhirnya dia memanggilnya. Doyle meraih wajahnya dan memberi ancaman dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu siapa gadis ini, jika dia ada di sini untuk melakukan omong kosong padanya, dia akan berakhir seperti orang mati. Namun, gadis gila ini lebih dari siap untuk dicekik dan dibunuh oleh tangan MC kita. Dia bahkan memberikan izin langsung untuk melakukannya. Jangan lupa tentang Hyunwoo, yang benar-benar marah melihat MC kita menyentuh wanita yang dia cintai. Dalam amarahnya, dia menggenggam tinjunya dan menyerang Doyle dengan kecepatan luar biasa. Pukulan yang akan dia berikan adalah gerakan khasnya. Kecepatannya begitu cepat hingga bahkan Donggu, yang hanya menonton dari kejauhan, hampir gila. Namun, momentum Hyunwoo dengan cepat terhenti oleh ludah. Seseorang baru saja meludahinya. Meskipun dia berhasil melindungi wajahnya agar tidak terkena cairan kotor itu, dia tidak begitu beruntung ketika Doyle mengayunkan kakinya dan memberikan tendangan yang tepat ke perutnya. Dampaknya sangat keras, membuat Hyunwoo terengah-engah. Saat dia terhuyung dan kebingungan akibat tendangan itu, Doyle memutuskan untuk memberikan pukulan lagi. Kali ini, dia berniat untuk menghancurkan kepala brengsek itu dengan kursi yang ada di tangannya. Anak malang itu tidak punya waktu untuk menghindar dari serangan yang datang. Pertama, ada ludah, dan sekarang Doyle tiba-tiba mengeluarkan kursi itu dari entah dari mana. Tapi sepertinya kursi itu hanya gangguan belaka. Doyle hanya menggunakannya sebagai penutup sebelum memberikan pukulan uppercut yang menghancurkan. Tidak hanya sakit, tapi juga sangat memalukan. Hyunwoo benar-benar kehilangan kendali saat ini. Dalam amarah buta, dia melayangkan pukulan dengan kecepatan kilat. Namun pukulan itu meleset begitu saja saat Doyle sedikit mundur, menghindarinya dengan mudah. Meskipun pukulannya tajam dan tepat, kecepatan pukulan itu begitu cepat hingga beberapa helai rambut Doyle terbang. Doyle tetap tidak tergerak. Tanpa ragu, dia menggenggam tinjunya dan melemparkan pukulan langsung ke perut Hyunwoo. Pukulan ke perut itu begitu kuat hingga Hyunwoo langsung merasakan tulangnya retak. Namun Doyle meyakinkannya bahwa tulang rusuknya belum patah. Kerusakan sebenarnya terjadi saat Doyle menghantamkan kursi langsung ke tulang rusuk Hyunwoo. Dan kali ini, benar-benar patah. Tulang rusuk Hyunwoo retak dan napasnya terhenti di paru-parunya. Petarung yang dulunya perkasa, yang dianggap raja di tempat ini, kini hanya menjadi pinata yang dipukuli. Anak buahnya hanya berdiri terdiam, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Anak yang tadinya dibuli juga terperangah. Hyunwoo, di sisi lain, kesulitan untuk bernapas. Sekarang setelah Doyle selesai memberikan pelajaran dengan tinjunya, hanya ada satu hal yang perlu dia katakan. Namun, dia lupa apa yang seharusnya dia katakan. Donggu sebelumnya menyuruhnya untuk memberikan peringatan kepada para pembuli, mengatakan agar mereka tidak mengganggu orang yang tidak bersalah atau mereka akan menghadapi konsekuensi yang berat. Karena Doyle tidak ingat kalimat pastinya, dia memutuskan untuk mengucapkan sesuatu yang lebih berwarna, sesuatu yang jauh lebih mengancam dan menakutkan. Doyle memberikan ancamannya dengan sangat jelas. Jika brengsek ini berani mengganggu lagi alih-alih hidup dengan tenang, atau jika dia bertindak ceroboh dan akhirnya berdiri di depannya lagi, Doyle bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan merobek semua yang dicintai oleh brengsek ini. Dan setelah merobeknya menjadi potongan-potongan, dia akan memastikan untuk membunuh setiap orang yang ada di sekitar brengsek itu. Sementara Donggu kehilangan akal dengan ancaman mematikan yang baru saja dikeluarkan oleh Doyle, Mina, di sisi lain, benar-benar kalap dengan hormon cinta yang berkecamuk di kepalanya. Dia hampir gila. Yang dia inginkan dalam hidup ini hanya untuk bersama Doyle. Hari berikutnya tiba, dan di sebuah gym pribadi, sekelompok pembuli sedang berolahraga sambil tanpa ampun memukuli korban mereka. Tiba-tiba, seorang pria berlari masuk dengan berita mendesak bahwa salah satu anak buah mereka, Hyunwoo, telah dipukuli habis-habisan oleh seseorang dari Samwon High School. Orang-orang di gym tidak senang mendengarnya. Lagi pula, Samwon High School berada di bagian bawah hierarki. Sulit dipercaya bahwa para anak buah bawahannya ini mencoba memberontak melawan senior mereka. Di antara mereka ada Im Jongbeom dari Ilgyeong High School, yang berada di peringkat keempat. Keesokan harinya, Jongbeom mengumpulkan anak buahnya dari Samwon High, siap untuk mengalahkan geng yang bertanggung jawab membuat Hyunwoo dirawat di rumah sakit. Namun, dia menyadari bahwa jumlah mereka sangat sedikit dan meminta penjelasan. Kang Wook menjelaskan bahwa beberapa anak buah mereka dirawat di rumah sakit saat mencoba mencuri makanan di kantin. Tetapi Jongbeom tidak tertarik dengan masalah kecil. Dia ingin tahu tentang pasangan judo babi. Sekali lagi, Kang Wook menyampaikan kabar buruk, bahwa bola mereka meledak dan mereka juga dirawat di rumah sakit. Jongbeom benar-benar marah dan memberikan pukulan yang sangat keras langsung ke perut Kang Wook. Bagi Jongbeom, apa yang dilaporkan oleh Kang Wook hanyalah omong kosong,
dan dia tidak sedang mood untuk bercanda konyol. Namun, si anak malang bersikeras bahwa itu adalah kebenarannya. Tidak mengherankan kalau Jong Beom tidak tahu cerita lengkapnya, karena sudah lama sejak terakhir kali dia mengecek. Namun, kegigihan anak buahnya malah membuatnya semakin marah, dan dia bersiap untuk menampar anak malang itu lagi. Saat itulah Kang Wok akhirnya terpaksa mengungkapkan bahwa siswa pindahanlah yang melakukan semua ini. Setiap kejadian terbaru yang melibatkan anggota geng mereka berawal dari siswa pindahan itu. Akhirnya, kemarahan Jong Beom mereda, digantikan dengan rasa penasaran yang membara. Sekarang dia benar-benar ingin bertemu dengan brengsek baru ini yang membuat semua orang tegang. Sementara itu, Mina, seperti biasa, sedang mengintip video yang diam-diam dia rekam tentang Doyle yang sedang makan di kantin. Dalam video itu, Doyle menyadari bahwa dia sedang direkam dan dengan paksa mematikan kamera. Kita kemudian beralih ke fokus di ruang kelas tempat Mina duduk. Guru sedang mencari kandidat untuk klub film. Begitu pengumuman dibuat, para siswa langsung mengangkat tangan mereka dengan cepat, ingin bergabung. Guru merasa senang dengan antusiasme mereka, mengira bahwa klub film pasti sangat populer. Namun, Mina memiliki reaksi yang sangat berbeda. Dia tak bisa membayangkan para kutu buku, yang biasanya tenggelam dalam buku pelajaran, tiba-tiba menunjukkan minat. Dia sudah membayangkan dirinya berjalan bersama cinta sejatinya. Klub film sangat dihormati di antara semua klub kegiatan, dan dia tidak akan membiarkan gadis lain merebut perhatian itu. Sementara itu, di suatu tempat di sekolah, Doyle juga berpikir tentang Mina. Dia penasaran mengapa gadis ini selalu mengikutinya dan ingin tahu apa maksudnya. Satu-satunya informasi yang dimiliki Donggu adalah bahwa dia berasal dari Shin Lim-dong. Karena Doyle tidak pernah melihatnya sebelumnya di masa lalunya, dia mulai curiga bahwa dia mungkin adalah mata-mata yang dikirim oleh ayahnya. Donggu lalu mengubah topik dan bertanya klub apa yang akan diikuti Doyle. Sebagai jawaban, Doyle menyatakan minatnya untuk bergabung dengan klub anime. Tentu saja, ini sama sekali tidak masuk akal bagi Donggu. Klub anime adalah tempat suci bagi para otaku. Namun Doyle sangat berbeda dengan otaku pada umumnya yang hanya mengurusi kum. Saat itulah Jongbyu muncul, diiringi oleh anak buahnya. Melihat MC kita dari kejauhan, Kang Wok memastikan identitas Doyle sebagai siswa pindahan yang bertanggung jawab atas kejadian Judo Twins. Jongbum semakin kesal dengan si bodoh yang terus menyebutkan soal bola. Itu terdengar menyeramkan. Meski begitu, Jongbum kembali fokus pada Doyle. Dia melangkah maju, diikuti oleh anak buahnya. Sementara Donggo masih terus ngomong tentang kegiatan klub anime, Doyle tiba-tiba melihat para preman itu dan, tanpa ragu, berlari menuju mereka dengan kecepatan luar biasa seperti ceetah. Kang Wok mulai ketakutan melihat Doyle yang langsung berlari ke arah mereka. Meskipun Kang Wok tahu bahwa brengsek ini gila, dia tidak menyangka kalau dia gila seperti ini. Melihat domba yang berlari ke arah mereka, Jong Beom segera mengambil posisi, siap untuk bertarung. Dia memulai dengan pukulan pertama. Namun, pukulannya meleset. Dia mencoba lagi, tetapi Doyle dengan mudah menghindar dengan gerakan ninja yang licin, melesat melewati Jong Beom sepenuhnya. Jong Beom pun bingung. Mengapa orang ini mengabaikan mereka dan berlari begitu saja? Jawabannya menjadi jelas saat kita melihat Mina di kejauhan. Doyle mengejutkannya dengan kemunculannya yang tiba-tiba, membuat Mina panik. Semua brosur yang dipegang Mina terbang ke udara saat Doyle menekannya ke tanah dan mendarat di atasnya. Sementara momen ini terasa seperti pertemuan romantis khas drama bagi gadis gila ini, Doyle jelas hanya fokus pada urusan bisnis. Dia mulai menginterogasi Mina, menuntut untuk tahu mengapa dia mengikutinya dan terus-menerus memotret dirinya. Selain itu, dia ingin tahu apakah ayahnya mengirimnya untuk mengikutinya. Tentu saja, gadis yang sedang jatuh cinta ini salah paham total, yakin bahwa Doyle berencana mengenalkannya pada keluarganya. Sementara itu, jangan lupakan Jong Baiyang, yang terlihat benar-benar marah setelah diabaikan seperti ini. Dia berlari menuju Doyle, mencoba untuk menghancurkan kepalanya. Tapi MC kita sangat cepat. Dalam sekejap, dia menangkap kaki si brengsek dan mendorongnya menjauh. Sepertinya Jongbum akhirnya berhasil menarik perhatian Doyle, dan itu bukan tanda yang baik. Preman itu melayangkan pukulan, namun Doyle membungkuk dan menghindarinya dengan mudah. Jongbum tidak mau menyerah. Satu pukulan demi pukulan, dia terus menyerang. Meskipun usahanya, tidak ada satupun pukulannya yang berhasil mengenai. Doyle, di sisi lain, memutuskan saatnya untuk membalas dengan pukulan miliknya sendiri. Tapi takdir punya rencana lain. Saat dia hendak menyerang, kepala siswa Samwon High School tiba-tiba mengintervensi dan menghentikan pertarungan. Namanya Wang Duchiol, dan dia memerintahkan mereka untuk berhenti. Jongbum jelas tidak senang melihat orang tua ini ikut campur. Meski begitu, dia menyalakan rokok, namun tidak sebelum memberikan ancaman terakhir kepada Doyle, memperingatkannya tentang akibat yang akan dihadapi besok. Dengan itu,
Dia pergi bersama anak buahnya. Kemudian Dayle melakukan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tak ada yang bisa lihat sebelumnya. Dia benar-benar menghantam Jongbum di depan kepala siswa itu, dan pukulan satu itu cukup untuk membuat si brengsek terjatuh pingsan. Di sisi lain, Kang Wok mulai berkeringat dingin, yakin bahwa Dayle baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menyerang Jongbum. Bahkan Donggo, yang sebenarnya membayar Dayle untuk pekerjaan ini, benar-benar ternganga. Bagi dia, Dayle bahkan belum menghadapi bos level menengah, dan sekarang dia sudah menarik perhatian bos yang sebenarnya. Kita kemudian beralih ke sebuah apartemen yang suram di mana seorang pria bertato sedang menyiksa korban-korbannya. Sesi penyiksaan itu tiba-tiba terhenti ketika ponselnya berbunyi dengan kabar bahwa Jong Beom telah dipukuli habis. Pria ini berasal dari Ilgyong High School, dan namanya adalah Im Jong Chan. Disinilah kita akhirnya mengetahui tentang kelompok terkenal yang dikenal dengan nama 12 bangsa, 12 Nations. Mereka adalah 12 preman yang paling ditakuti di negara ini, terkenal karena kekejamannya. Namun bagi Dayle, 12 bangsa tidak lebih dari sekumpulan preman. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang begitu menganggap mereka penting. Saat ini, ada sesuatu yang lebih buruk daripada 12 preman itu, yaitu hukuman yang sedang dia jalani. Berkat Wang Duciol, dia terjebak membersihkan kamar mandi selama seminggu penuh. Guru yang mengawasi hukumannya secara diam-diam senang dengan kejadian ini, senang melihat siswa pindahan yang sombong ini merasakan disiplin. Sementara itu, Donggu berusaha keras meyakinkan Dayle bahwa 12 bangsa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dengan meletakkan tangan pada Yongbeom, Dayle baru saja memprovokasi mereka, dan sekarang Ilgyong High School akan datang untuknya. Ilgyong sangat kejam. Mereka tidak tinggal diam saat darah salah satu dari mereka tertumpah. Tapi Dayle sama sekali tidak terkesan. Bagi Dayle, tidak ada yang benar-benar kejam kecuali mereka yang sudah memotong tangan atau kaki seseorang. Lagi pula, mereka yang datang padanya dan memulai pertarungan itu. Namun, dia sebagian menyalahkan Donggu karena telah membawanya ke dalam kekacauan ini sejak awal. Lagi pula, Donggulah yang ingin para pembuli ini diselesaikan. Sekarang, seluruh situasi ini mulai benar-benar mengganggu Dayle. Dia sudah muak dengan semua omong kosong ini. Begitu muak, bahkan dia memutuskan untuk berhenti saja. Dia lebih memilih mencari pekerjaan paruh waktu dan menghasilkan uang yang nyata daripada terus terlibat dalam siklus pertarungan yang tiada habisnya ini. Donggu tentu saja tidak senang dengan keputusan ini. Dia mengingatkan Dayle bahwa dia dibayar jauh lebih banyak daripada pekerjaan paruh waktu manapun, ditambah ada pesangon, yang tentu saja menjadi keuntungan besar. Namun Dayle tidak tergerak. Dia memberitahu Donggu untuk pergi saja. Tanpa pilihan lain, Donggu akhirnya pergi. Saat berjalan menyusuri jalan, dia teringat pernah ditampar oleh salah satu pembuli. Saat itu, Donggu hanya menatap balik brengsek itu. Dan ketika pembuli itu menyadari bahwa Donggu kini berafiliasi dengan Dayle, dia langsung mulai berkeringat dan mencoba berdamai. Sekarang, Donggu merasa sepertinya hari-hari kebahagiaannya yang singkat sudah berakhir. Dia harus kembali menjalani hidup seperti neraka yang sudah dikenalnya bertahun-tahun. Dia teringat sejenak kebahagiaan yang dia rasakan, bisa menghabiskan waktu dengan teman-temannya, melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang menyuruhnya, memeras uang darinya, atau memukulinya dengan sembarangan. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain kembali menerima hidup itu. Saat dia berjalan, tiba-tiba seorang pria misterius muncul, melemparkan lengannya di sekitar bahunya seolah mereka adalah teman baik. Donggu tidak tahu siapa pria ini, tetapi orang asing ini jelas mengenalnya. Dia mengenali Donggu sebagai teman yang kabarnya dekat dengan Dayle. Pada saat itu, Donggu tahu bahwa segalanya akan menjadi sangat buruk bagi dirinya. Kemudian, pria yang sama menyeret Donggu ke Jongbeom, yang langsung mulai menginterogasinya tentang keberadaan Dayle. Tentu saja, Donggu bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jawabannya hanya membuat Jongbeom semakin marah. Tanpa ragu, dia langsung memberikan tendangan brutal ke wajah Donggu, membuat hidungnya berdarah dan kaca matanya terbang. Jongbeom hanya meminta agar Donggu menelepon dan memanggil brengsek itu ke sini. Dengan tubuh gemetar, Donggu cepat-cepat menekan nomor telepon. Tapi alih-alih menelepon Dayle, dia malah menekan nomor layanan darurat. Pria berbaju merah itu langsung menyadari dan mengancam nyawa Donggu. Menyadari apa yang baru saja dia lakukan, mereka melanjutkan untuk memukulinya tanpa ampun, menghajarnya sampai dia tidak punya pilihan selain menahan semuanya seperti anjing yang setia dan patuh. Sementara itu, kita beralih ke Dayle, yang sedang mengikuti wawancara kerja paruh waktu di Burger King, sementara mantan majikannya sedang dihajar habis-habisan. Pewawancara bertanya pada Dayle tentang hobi atau keterampilan khusus yang dimilikinya. Meskipun Dayle tidak memiliki pengalaman kerja paruh waktu, dia menyebutkan bahwa dia tahu pertarungan jarak dekat dan cara melempar belati. Namun, pewawancara salah dengar dan bertanya mengapa dia ingin melemparkan swagger.
Doyle dengan belak-belakan mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah melempar belati. Mendengar ini, pewawancara kini yakin bahwa Doyle adalah orang gila, meskipun dia tampak normal pada pandangan pertama. Namun demikian, pewawancara mengakui bahwa keterampilan Doyle memang menarik, tapi sayangnya, mereka tidak membutuhkan seseorang yang bisa melempar belati. Pewawancara meragukan apakah Doyle akan cocok untuk posisi apapun di restoran ini. Tiba-tiba, dua pria berotot masuk ke restoran. Salah satunya memegangi perutnya karena sakit. Dia kesal karena burger yang dia makan di tempat ini membuat perutnya tidak enak. Dia bahkan menunjukkan foto burger sembarangan, mengklaim bahwa burger itu berasal dari restoran ini. Foto itu jelas menunjukkan seekor kecoa di dalam burger, yang jelas merupakan bukti bahwa makanan itu beracun. Mendengar ini, pelanggan lain yang sebelumnya sedang menikmati makanan mereka mulai memeriksa makanan mereka masing-masing untuk melihat apakah klaim itu benar. Namun ternyata tidak ada apa-apa selain zaitun yang tidak berbahaya. Pemilik toko berusaha menenangkan pria yang marah itu, menjaga sikap sopannya agar tidak menambah masalah. Namun, pria itu menolak mendengarkan dan terus mengoceh tentang bagaimana burger sampah itu merusak perutnya. Pada saat itu, Doyle berjalan santai melewati pria tersebut, secara diam-diam menabrakkan bahunya padanya. Pria yang marah itu menatapnya dengan tatapan mematikan, tetapi Doyle tetap tenang dan tidak terpengaruh. Sementara itu, kita beralih kembali ke kelompok yang sedang menginterogasi Donggu. Mereka memeriksa ponselnya dan segera menyadari bahwa Donggu bahkan tidak memiliki nomor Doyle, yang jelas membuktikan bahwa mereka bukan teman. Jong Beom, yang frustasi karena tidak ada kemajuan dalam lacak Doyle, tak bisa menahan rasa kesalnya. Dia sudah menunggu di depan gerbang utama sekolah sepanjang waktu, namun entah bagaimana mereka gagal melihat Doyle. Kesal, Jong Beom mengalihkan perhatian kembali ke Donggu. Setelah memberikan satu tendangan terakhir, dia berjalan pergi bersama anak buahnya. Kemudian, kita beralih ke para pembuli dari Ilgyong High School dan pemimpin mereka, Im Jong-chan. Di sampingnya ada teman sekolahnya, Choi Hyo-chang. Mereka sedang membicarakan dua teman mereka yang pergi untuk membeli makanan untuk semua orang dari Burger Kim, tapi mereka sepertinya belum kembali, jadi mereka memutuskan untuk mengecek mereka sekarang karena kebetulan sedang melewati Burger Kim. Disinilah, tanpa mereka sadari, Doyle melintas di depan mereka, tetapi karena mereka tidak mengenali Doyle dari wajahnya, mereka hanya berjalan melewatinya. Begitu mereka masuk restoran, mereka melihat dua teman mereka yang pergi mengambil makanan sekarang tergeletak di lantai setelah dihajar seperti pinata. Tentu saja, Jong-chan tidak senang melihat anak buahnya terjatuh begitu saja. Dia cepat-cepat memindai ruangan untuk mencari siapa yang mungkin telah melakukan ini, namun seperti yang diperkirakan, si pelaku tidak terlihat di sini. Saat itulah Jong-chan teringat dengan seseorang yang dia temui di luar Burger Kim, dan bahunya tampak ada noda darah. Jadi, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pemuda yang baru saja melewati mereka, yang mengenakan seragam Samoan High. Untuk menekankan urgensinya, dia berteriak perintah itu dengan suara keras. Kita kemudian beralih ke Doyle, yang sedang berjalan santai di jalan, berpikir tentang bagaimana dia baru saja menghabiskan semua uang yang dia punya untuk bulan ini. Meskipun dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dia tidak akan dibayar hingga bulan depan, jadi dia butuh seseorang yang bisa membayarnya di muka. Dan ketika datang ke pembayaran di muka, hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, yaitu Donggu, yang, takdir berkata, sedang berdiri tepat di depannya. Sepertinya Donggu memang sengaja berjalan menuju Burger Kim untuk mengecek Doyle, dan dia merasa lega melihatnya aman dan baik-baik saja. Sebelum Doyle sempat bertanya tentang cedera serius yang dialami Donggu, para brengsek itu tiba di tempat. Pria gemuk itu memperkenalkan dirinya sebagai Choi Hyo-chang dari Ilgyong, dan meminta agar Doyle mendengarkan. Dia terus berteriak dengan mulutnya yang seperti pantat, memerintahkan MC kita untuk mendekat. Sebelum keadaan semakin memanas, Doyle ingin Donggu mengonfirmasi apakah tawaran 50 ribuan per orang masih berlaku. Tentu saja, ini membuat Donggu tersenyum, meskipun dia jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada pesangon tambahan. Sementara itu, si brengsek gemuk itu mulai tidak sabar dan kesal karena Doyle mengabaikannya. Jadi, si brengsek itu langsung menerjang ke arah Doyle, hanya untuk dihantam dan dijatuhkan ke tanah. Dampaknya sangat keras, dan semakin buruk ketika Doyle terus-menerus melayangkan pukulan langsung ke wajah si brengsek itu. Anak buah yang datang bersama si gemuk itu merasakan ketakutan yang luar biasa, sementara MC kita tetap tenang seperti mentimun di dalam lemari es. Dan untuk aksi ini, dia juga ingin Donggu membayar bonus performa. Setelah beres dengan para brengsek itu, keduanya makan mie bersama, di mana Doyle sekali lagi mengingatkan Donggu tentang bonus performa. Dia kemudian dengan berani menuntut 5 juta won, sambil berjanji bahwa sebagai gantinya, dia akan menghancurkan Ilgyong High dalam waktu seminggu. Mendengar ini, Donggu tertawa terbahak-bahak seolah-olah Doyle baru saja memberinya lelucon ibu yang paling lucu. Pertama-tama, Donggu ingin tahu mengapa dia meminta uang sebanyak itu.
Doyle mengulang cerita yang sama tentang ayahnya yang membekukan semua rekening bank mereka. Dan seperti sebelumnya, Donggu masih merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, Doyle juga ingin bertanya sesuatu sebagai balasan. Dia ingin tahu mengapa Donggu hidup dengan kehidupan yang begitu menderita. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga kaya dan punya segalanya. Jadi mengapa dia selalu dibully? Doyle sudah menggali latar belakang keluarga Donggu, dan mereka benar-benar bukan main-main. Semua yang Donggu perlu lakukan adalah pindah ke sekolah swasta yang tidak ada pembulinya. Selain itu, mengapa orang tua Donggu merasa khawatir saat melihat anak mereka terluka seperti itu? Nah, Donggu mengungkapkan bahwa orang tuanya sedang berada di luar negeri saat ini. Akhirnya, Doyle melanjutkan untuk pergi setelah mengambil makanan bungkus. Setelah mereka berpamitan, Doyle pun berangkat. Disinilah dia juga bertemu dengan gadis gila yang sama, Mina. Kita kemudian beralih kembali ke Jongchen, yang sedang menatap dengan marah pemandangan anak buahnya yang terkapar. Bro benar-benar marah, dan dia langsung menelepon Kang Wok. Kang Wok, yang sedang duduk di kursi toilet ketika menerima panggilan, sangat terkejut. Kita lalu mendapatkan wawasan lebih dalam tentang salah satu dari 3 sekolah delinkuensi terburuk di Seoul. Mereka menguasai wilayah barat daya Seoul, dan sekolah itu disebut Ilgyeong High. Beberapa siswa mendaftar karena masalah keuangan, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki catatan kriminal remaja atau benar-benar orang gila yang tidak bisa diterima di sekolah biasa. Ini mengapa sekolah ini disebut sekolah terburuk. Bahkan, siswa-siswanya bisa terlihat merokok di dalam sekolah. Sekolah ini bahkan memiliki area merokok khusus di mana semua siswa berkumpul untuk melepas stres. Dan untuk para guru, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali siswa. Mereka menerima suap dan menutup mata terhadap semua kegiatan ilegal yang terjadi di dalam area sekolah. Ada bahkan rumor yang mengatakan bahwa kepala sekolahnya sendiri adalah mantan gangster. Namun, masalah terbesar di Ilgyeong High adalah seorang pria bernama Pege Chol, salah satu anggota dari 12 Nations. Ilgyeong High sudah lama terpecah menjadi beberapa faksi, tapi Ji Chol berhasil menyatukan semuanya dengan kekuatan murni. Sekarang, dia mengawasi operasi-operasi seperti pencurian sepeda, penipuan asuransi, pemerasan, ancaman terhadap restoran, dan bahkan kejahatan yang lebih kejam seperti pembunuhan. Semua ini kita pelajari saat kita berdiri tepat di luar Ilgyeong High, karena Doyle sedang bersiap untuk menyerbu tempat itu. Sambil membawa senapan, Donggu yang selalu ceria kali ini memakai masker sapi lagi TV. Lebih dari masker mencolok itu, Donggu lebih khawatir dengan senjata besar yang dipegang Doyle. Doyle meyakinkan bahwa senapannya hanya berisi peluru karet. Lagi pula, tubuh manusia adalah sumber daya yang bisa dibuang. Semakin banyak kita melestarikannya, semakin baik. Saat mereka melangkah maju, Donggu sekali lagi mencoba meyakinkan Doyle untuk mempertimbangkan kembali sebelum semuanya terlambat. Laporan kekerasan di Ilgyeong High sangat sering terjadi sehingga jika seseorang menelepon polisi, mereka akan hanya tertawa. Tapi, alih-alih membuat Doyle mundur, fakta ini justru membuatnya merasa lega. Itu malah menguntungkan dirinya. Namun, rasa lega yang mengganggu Doyle justru membuat Donggu semakin khawatir. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan 2 siswa. Doyle segera bertanya apakah salah satu dari mereka adalah Ji Chol. Namun alih-alih memberikan jawaban yang jelas, mereka malah bertindak agresif. Seperti yang bisa diharapkan, Doyle tidak punya kesabaran untuk omong kosong yang tidak perlu. Tanpa ragu, dia menembak salah satu dari mereka di wajah dengan peluru karet. Siswa yang lainnya, yang berdiri di samping temannya yang terluka, bergegas maju untuk melemparkan pukulan. Namun Doyle dengan mudah menangani dia dengan tendangan yang tepat. Seolah itu belum cukup, dia kemudian menembak brengsek itu di kaki, sebelum menggunakan senjata itu sendiri sebagai senjata jarak dekat, menghantamkan senapan ke bahunya yang menghancurkan tulang selangkanya. Si brengsek itu hanya bisa menggrogi di tanah sementara Doyle berdiri di atasnya seperti malaikat maut, meminta agar dia segera membawa Ji Chol ke sini. Sementara itu, kita beralih ke Jang Baiyang, yang masih merawat lehernya yang sakit akibat pukulan dari Doyle sebelumnya. Saat ini dia sedang menjalankan tugasnya seperti biasa, mengumpulkan uang tebusan dari siswa. Tiba-tiba, temannya yang mengenakan jaket merah datang berlari, terengah-engah sambil melaporkan bahwa brengsek dari Samwon High ada di sini. Tentu saja, ini langsung menarik perhatian Yong Beom, karena dia baru saja memikirkan hal itu. Di tempat lain, Kang Wok terlihat terluka parah dan sedang diperiksa oleh Jong Chan. Sebelum Jong Chan bisa melanjutkan kekerasannya, dia menerima panggilan telepon dari salah satu anak buahnya tentang seorang mata-mata yang berkeliling di wilayah mereka dengan senjata di tangan. Seperti biasa, Jong Chan berteriak dengan keras, menuntut penjelasan tentang siapa mata-mata yang dimaksud. Sementara itu, Kang Wok merasa benar-benar putus asa. Dia tidak tahu bagaimana semua ini berkaitan dengan dirinya, atau mengapa dia bahkan dipukuli. Kembali ke Doyle, dia terus menghajar setiap brengsek yang berani menghalangi jalannya.
Akhirnya, mereka bertemu dengan dua siswi dan bertanya apakah ada di antara mereka yang bernama P.G. Chaol. Seperti yang diperkirakan, para gadis itu menyangkal adanya hubungan dengan nama tersebut. Lagi pula, P.G. Chaol adalah pria, bukan wanita. Namun, Doyle menyalahkan Donggu karena tidak memberitahunya lebih awal. Disinilah Doyle akhirnya melihat sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang yang layak diperhatikan. Tentu saja, itu adalah Yongbeom. Pria itu merasa agak mengagumi bahwa Doyle berani langsung masuk ke sarang harimau. Namun, harimau-harimau yang disebut-sebut ini mulai gemetar dan mundur ketakutan ketika Doyle meletakkan tangannya di atas pelatuk senapannya. Tapi mereka cukup beruntung karena Doyle sudah kehabisan peluru. Merasa dihina dan dipermalukan sekali lagi, Yongbeom menerjang ke arah Doyle dalam kemarahan, berniat untuk mendaratkan pukulan. Namun, ayunan agresifnya tidak ada artinya. Pada saat itu, dia melihat Doyle merogoh kantong jubahnya, mungkin untuk mengeluarkan senjata lain. Namun ternyata itu hanya distraktion. Yang terjadi berikutnya, dia langsung tertekuk karena rasa sakit, setelah menerima pukulan lutut yang sangat keras tepat di perutnya. Sementara itu, di gedung tambahan Ilgyeonghai, beberapa guru mulai memperhatikan puluhan siswa yang terkapar di lantai. Salah satu guru baru, yang terlihat sangat terkejut, menyarankan untuk menelepon polisi. Tapi guru senior di sampingnya menanggapi dengan dingin, karena ini hanyalah hari biasa di Ilgyeonghai. Bahkan jika mereka melaporkannya, polisi tidak akan merespons. Belum lagi, kepala sekolah sudah memberi petunjuk tegas kepada staf untuk tidak terlibat dalam urusan siswa, karena itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Namun, bahkan guru berpengalaman ini mengakui bahwa situasi hari ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah melihat yang seperti ini, bahkan sejak insiden dengan P.G. Chaol. Menambah misteri, kamera CCTV sekolah sedang mati, dan sinyal telepon bahkan terblokir. Ada sesuatu yang aneh terjadi, dan dia belum tahu apa yang sedang berlangsung. Kita kemudian beralih ke seorang pria kekar yang dengan mudah mengangkat 200 kilo di bench press, sementara anak buahnya menonton dengan takjub. Setelah meminum protein sake, dia akhirnya mengakui keberadaan anak buahnya yang berdiri di depannya dan bertanya mengapa mereka ada di sana. Salah satu dari mereka segera menyampaikan pesan dari atasan. Semua eksekutif diminta untuk melapor ke sekolah segera, karena ada mata-mata yang menyusup ke wilayah mereka. Adapun sosok kekar ini, dia adalah Park Jinjo. Menyusuri masa lalu Yongbeom, si prodigi muda ini dulu dipuji oleh semua pelatihnya. Dia mengalahkan semua orang, dan merupakan anak yang paling jahat di antara teman-temannya dengan mengalahkan 6 orang sekaligus. Bahkan bisa dibilang, anak ini diberkati dengan bakat yang luar biasa dari Tuhan dan kemampuan bertarung yang mengesankan hampir semua orang. Dia adalah definisi dari bakat. Yongbeom tumbuh menjadi ancaman sepanjang hidupnya di sekolah menengah, dan setiap orang yang berusaha menyamakan dirinya, mereka semua merasakan kekalahan yang menyakitkan saat dia mempermalukan mereka habis-habisan. Yongbeom memiliki kompleks superioritas yang jelas dan memperlakukan orang yang lebih lemah darinya seperti cacing. Seolah-olah dia hidup dalam dunia di mana hanya yang terkuat yang bisa mengatur yang lebih lemah, dan dia menikmati menyiksa mereka yang tidak pernah berani melawannya. Hidup Yongbeom seperti itu, sampai akhirnya dia bertemu dengan monster. Doyle, dengan tingkat kemampuannya saat ini, dengan mudah menghindari pukulannya dan mempermalukan petarung itu dengan kecepatannya yang luar biasa. Yongbeom belum pernah merasa begitu kesal sebelumnya, dan karena marah, dia meluncur lagi untuk melakukan pukulan, bertanya-tanya mengapa pukulannya gagal saat ini. Sebagai tanggapan, lawannya memberikan kenyataan yang sangat memalukan dengan cara yang sangat memalukan. Doyle menampar wajahnya dengan sapu, dengan santai menunjukkan perbedaan jarak antar pukulannya. Dengan tergagap, Yongbeom kembali berdiri, menghapus darah dari wajahnya, dan menyangkal kenyataan yang sedang terjadi di depan matanya. Frustrasi, Yongbeom melancarkan pukulan lagi dari bawah, sebuah hook tajam yang dengan presisi berhasil dihindari lawannya, lalu dibalas dengan uppercut yang sangat kuat yang membuat si brengsek botak itu kehilangan kesadaran. Doyle menidurkan dia di tanah. Sandal Yongbeom terlempar saat dia tersandung kakinya. Untuk menambah rasa penghinaan, Doyle datang dengan tendangan cepat. Untungnya, Yongbeom berhasil menghindarinya. Namun dia masih tidak bisa memahami bagaimana lawannya yang luar biasa cepat muncul begitu mendekat. Orang ini, yang tampaknya tidak dikenal siapapun, dengan santai mengalahkan dia habis-habisan. Doyle tanpa ampun baru saja melancarkan tendangan bola penuh, yang menanamkan rasa takut yang dalam di tulang-tulang Yongbeom. Alasan untuk itu sederhana. Jika tendangan itu mengenai dagunya, itu pasti akan membunuhnya. Doyle memuji kecepatan lawannya, mengonfirmasi bahwa dia baru saja berusaha melumpuhkan Yongbeom seumur hidupnya. Mengingatkan si botak pada kata-katanya, Doyle menegaskan bahwa tidak ada permohonan yang akan menyelamatkannya dari pukulan yang pantas dia terima. Melihat kejadian ini, Donggu terdiam tak bisa berkata-kata. Doyle berpikir untuk mengurangi hukuman,
Tapi untuk apa? Karena psikopat ini sedang dalam mood untuk mematahkan kakinya sebagai bentuk belas kasihan. Mendengar kata-kata itu, Jong Beom sekali lagi teringat masa lalunya. Bagaimana dia dulu dengan kejam merendahkan orang yang lebih lemah darinya. Dalam sebuah twist puitis, situasi kini terbalik. Dan sekarang dia menjadi korban dari filosofi hidupnya sendiri. Marah, dia mencoba melayangkan pukulan kuat untuk menyerang Doyle. Namun serangannya berhasil dihindari dengan teliti. Doyle menghindari serangan lainnya. Sementara Jong Beom yang dipenuhi darah panas terus memukulnya. MC kita tidak khawatir. Ini terlalu mudah baginya. Saat dia dengan santai melemparkan bukan hanya satu, tapi serangkaian pukulan di jalan lawannya. Jong Beom benar-benar dihancurkan dengan pukulan definitif terakhir dari serangan penuh kemarahan Doyle. Pemandangan penghinaannya membuat anak buahnya terdiam tak bisa berkata-kata. Mereka terkejut melihat Jong Beom dipermainkan, tercekik oleh kata-katanya sendiri yang terlontar dengan menyedihkan di tanah. Dia menatap Doyle yang menatapnya dengan pandangan paling sombong yang pernah ada. Doyle melanjutkan dengan mengatakan bahwa sekolah ini tidak ada yang istimewa. Tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Si botak itu berbalik kepada anak buahnya, meneriaki mereka karena hanya diam saja. Jong Beom memberi mereka ceramah panjang lebar dan memerintahkan masing-masing orang untuk menjatuhkan Doyle. Namun bagaimana bisa mereka melakukannya, melihat apa yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri? Beberapa saat kemudian, seniornya, Jong Chan, terlihat kesal saat berjalan melewati lorong sekolah. Dekan sekolah mencoba ikut campur dan menghentikan mereka yang berjalan seperti pemilik tempat itu. Namun, mereka sama sekali tidak peduli dan hanya berbalik dari arah dekan, menganggapnya tidak layak mendapat perhatian mereka. Dekan memanggil mereka karena mengabaikannya, bahkan sampai berteriak menghina para penjahat yang masuk. Jong Chan sudah kesal dan tidak mau bermain-main lagi. Dia mendekati pria tua itu, mengeluarkan pergelangan tangannya dari saku seolah hendak mengeluarkan sesuatu. Dalam gerakan mendadak, pria ini menusukkan senjata ke dekan dengan penuh kekuatan, membuat para siswa yang melihatnya terdiam ketakutan. Jong Chan dengan penuh perhatian mengingatkan dekan bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan hanya karena dia seorang guru. Kini, dengan kepala tertunduk dan tidak lagi ingin menantang mereka, dekan jatuh ke lantai, darah mengalir dari tubuhnya. Jeng Chen meludahi pria itu sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke para bajingan yang menolak teleponnya. Dia menyerahkan senjatanya kepada salah satu anak buahnya, memerintahkannya untuk mengambil tanggung jawab atas penusukan dekan. Dia begitu kejam hingga siap mengorbankan salah satu anak buahnya untuk tindakannya sendiri. Jeng Chen memerintahkan pria itu untuk mengambil ponsel setiap orang dan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ini akan mengarah pada hampir 3 tahun penjara, tapi Jeng Chen tidak peduli karena dia tidak akan menanggung hukuman itu. Itu hanya akan menjadi anak buahnya yang bisa dibuang kapan saja. Sang preman kejam itu pergi meninggalkan tempat kejadian, dan perspektif kembali ke sisi Doyle, yang sudah selesai melumpuhkan Jong Beom dengan brutal. Melihat si botak tertawa meskipun menerima begitu banyak rasa sakit, Doyle bertanya-tanya apakah dia harus meningkatkan siksaan itu. Mendengar itu, Jong Beom tertawa, mengingatkan betapa buruknya Doyle sudah membuat kesalahan besar dengan menantang bos mereka. Tentu saja, anak buah Jong Beom yang lainnya bahkan mengonfirmasi bahwa satu-satunya hasil yang tersisa untuk Doyle adalah kematian yang tak terhindarkan, karena dia telah menusuk sarang tawon dan tidak ada tempat untuk lari. Namun, Doyle malah menganggapnya seperti hari biasa, dan melanjutkan untuk bertanya tentang PG Cheol sebagai pemimpin utama mereka. Tiba-tiba, sebuah tendangan melayang dan mengenai wajah Doyle. Pukulan itu mengenai tepat sasaran saat Donggu menangis untuk temannya. Yang menendangnya adalah Jinju, yang menduduki peringkat ketiga di antara geng. Donggu merasakan betapa kuatnya pukulan itu, menyadari bahwa serangan seperti itu pasti sudah memberikan pukulan besar bagi seseorang seperti Doyle. Untungnya, terungkap bahwa MC kita sangat cepat. Refleksnya berhasil menghindari pukulan itu sehingga tidak mengenai kepalanya. Tanpa peduli dengan apapun, Doyle bertanya-tanya apakah pria yang menghadapinya ini adalah PG Cheol. Jinju, yang adalah pria berotot dengan ego besar, dengan bodohnya mengonfirmasi bahwa dia adalah Jikaol. Tentu saja, bahkan Donggu tahu itu hanyalah kebohongan bodoh. Adegan beralih ke Busan, di mana beberapa tubuh tergantung setelah penyiksaan yang tidak beralasan. Di antara mereka ada bos peringkat keempat, Daeok Jin. Brengsek yang bertanggung jawab atas tubuh-tubuh yang tersusun seperti manekin ini akhirnya mengetahui identitas Kim Doyle, yang menandakan bahwa masalah akan semakin serius. Oke, kita kembali ke pertarungan antara Jinju dan Doyle. Si otot kaget melihat lawannya menyemprotkan air ke arahnya. Dia melayangkan pukulan lebar, berpikir serangan seperti itu akan mengenai Barry Allen yang ada di depannya. Doyle mempermalukan dia dengan menampar kain seperti pelontar batu. Pukulannya meninggalkan bekas. Sekali lagi, anak buah lainnya hanya bingung. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi, karena Doyle mengalahkan para bos dengan set alat pembasuh angin.
Dia adalah monster otot yang luar biasa, yang juga tercatat dalam kompetisi angkat berat. Jinju menyerang lagi. Namun Doyle dengan santai menghindari serangannya yang meninggalkan bekas di dinding. Lalu dia menghindari tendangan Jinju, membuatnya frustrasi saat pertarungan berlanjut. Yang benar-benar membuat Jinju marah adalah refleks lawannya yang sangat cepat. Dia menghindari Jinju seperti nyamuk. Jinju berpikir bahwa daya tahan Doyle pasti lemah. Jadi satu serangan saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Tapi, untuk kejutannya, Doyle membalikan kain itu dan membungkuskannya di pergelangan tangan lawannya, sebelum memberikan lutut tajam yang indah tepat di wajah Jinju. Jinju terhuyung, menyadari bahwa lawannya bertarung dengan cara kotor. Menggunakan segala cara dalam persenjataannya untuk mendapatkan keunggulan, Jinju mencoba menekan Doyle, namun itu juga gagal. Mereka masuk ke momen keheningan yang lucu sebelum Doyle memalukan brengsek ini dengan semprotan airnya lagi. Menjadi gangguan yang sempurna, MC kita menghancurkan rahang Jinju dengan pukulan yang sangat kuat, membuatnya terjatuh ke tanah. Setiap pukulan membuat si otot kehilangan ketenangannya. Dia tidak ingin menjadi korban trik-trik kecil lagi. Tapi seperti yang lainnya, dia menjadi terlalu percaya diri dan terlalu memaksakan diri. Doyle menggunakan jaketnya sebagai tipuan, membutakan pandangan lawannya sebelum dengan sempurna memberikan tendangan samping yang sangat tepat ke wajahnya. Dan biar saya bilang, jika seseorang mempermalukan saya seperti itu, saya akan membantu Elon Musk dalam misinya untuk ke Mars dan meninggalkan planet ini selamanya. Serangan itu menjatuhkan Jinju untuk selamanya. Dalam keadaan ototnya yang kecil dan memalukan itu, dia melontarkan hinaan kepada bocah kecil yang terus menghinanya dengan setiap serangan. Namun Doyle, pria ini sama sekali tidak peduli. Dia datang dan memukul tubuh Jinju tepat di tempat yang paling sakit. Pukulan brutal terus berlanjut. Suara pukulan yang mendarat di tubuh Jinju menggema di seluruh aula. Pertarungan ini sudah selesai. Doyle dengan santai mengalahkan seorang monster otot, dan membuat kita semua terkesima dengan profil sampingnya, bertindak seolah-olah dia baru saja menyelesaikan seluruh geng. Tentu saja, si brengsek ini tidak tahu bahwa dia baru mengalahkan penyamar, bukan pemimpin asli geng itu. Dia masih punya lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Menariknya, para preman level bawah tidak tahu seperti apa GKL, jadi mereka juga mengira dia baru saja mengalahkan pemimpin mereka. Namun, si jaket merah tahu perbedaannya, dan dia terkejut bahwa Doyle bisa menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa untuk mengalahkan salah satu petarung terkuat mereka. Doyle berbalik ke Donggu, menuntut bayaran khusus kali ini. Namun, si kuda poni kecil ini harus mengingatkannya bahwa dia belum mengalahkan bos sebenarnya. Doyle membantah dan berpikir bahwa Donggu hanya bercanda. Saat mereka berjalan pergi, jaket merah dihantui oleh ketakutan atas apa yang baru saja dia saksikan. Beberapa jam kemudian, kita melihat reaksi Yongchen terhadap situasi ini. Saya yakin kalian semua pasti sudah penasaran untuk melihat itu, kan? Si psikopat pirang ini mengalami gangguan mental melihat dua petarung terbaik mereka terkapar seperti itu. Keesokan harinya di sekolah, para siswa mengetahui tentang insiden penusukan dekan mereka. Yongchen bertanggung jawab atas itu dan menyebabkan keributan besar. Mendengar percakapan ini dengan seksama, Doyle makan sambil berpikir dan menyadari bahwa Yongchen tidak akan bertindak sekeras itu jika dia sudah mengalahkan Ji Cheol yang asli. Ini meyakinkannya bahwa dia pasti baru saja mengalahkan yang palsu. Di sisi lain, Donggu terkejut melihat Doyle makan siang dengan santai di ruang kelas, bukan di kantin. Pertengkaran kecil mereka beralih ke topik yang berbeda, dengan Donggu menyalahkan dirinya atas kerusakan yang terjadi pada dekan sekolah mereka. Bagaimanapun, dia yang menyebabkan pertengkaran dengan geng Ilgiong menggunakan kekuatan Doyle. Apapun itu, para siswa merasa perlu untuk mengunjungi dekan dan memeriksa kondisinya. Donggu merasa bersalah atas tindakannya, tapi dia ingin Doyle ikut serta. Pria ini sama sekali tidak peduli dengan dekan sekolah. Namun Donggu adalah pengecut dan tidak ingin pergi sendirian. Mina, dengan tubuhnya yang berlekuk, menggunakan dirinya sebagai taruhan untuk meyakinkan Doyle agar ikut. Donggu bertanya mengapa dia berjalan di sekitar klub anime dengan sekelompok orang loser dengan pakaian seperti itu. Ternyata, dia hanya ada di sini untuk Doyle. Gadis ini sudah terobsesi gila dengan MC kita dan tidak bisa menahan diri. Itulah sebabnya dia mendaftar di klub anime. Lucunya, Doyle langsung mengarahkan pistol ke kepala Mina. Pria ini tahu dia memang seperti itu. Namun, dia malah merasa terangsang dan menganggap ini sebagai semacam fetis darinya. Pistol itu sebenarnya nyata, dan Doyle sangat senang membiarkan teman-teman sekelasnya memeriksa senjata tersebut selama mereka membayar dengan baik. Bahkan Donggu sudah muak dengan kebodohan dalam manhwa ini dan langsung memecahkan tembok keempat untuk membagikan keterkejutannya. Kemudian kita beralih ke adegan di rumah sakit, di mana dekan diberitahu untuk beristirahat sebentar. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab, dia tidak bisa membiarkan dirinya beristirahat saat masih banyak yang harus diurus di sekolah. Dia ingin mereka tahu bahwa dia akan kembali ke sekolah dalam seminggu.
Mendengar itu, istrinya mengingatkan bahwa dia tidak boleh hanya mengabaikan lukanya, karena dia jelas membutuhkan bantuan. Ngomong-ngomong, Donggu akhirnya datang bersama Mina untuk memeriksa keadaan Dekan. Sayangnya, si cantik hanya peduli pada Dayle, yang bahkan tidak ikut dengan mereka dan melompat dari lantai 3 seperti Tom Cruise atau apa gitu. Mina semakin marah, mengatakan bahwa rumah sakit ini tidak berarti apa-apa jika siswa pindahan itu tidak ada di sini. Ya, saya benar-benar yakin gadis ini adalah 69 tanda bahaya dalam satu tubuh. Bahkan Donggu merasa dia terlalu berlebihan. Dia menyuruhnya untuk pulang kalau hanya mau bersikap bodoh, tapi Mina malah dengan berani menyebutnya mengganggu. Donggu menggenggam pegangan pintu ketika dia mendengar percakapan Dekan dengan istrinya. Mereka berbicara tentang pernikahan bahagia mereka yang sudah berlangsung 2 dekade, yang berarti istrinya tahu kalau dia sedang kesakitan. Sementara itu, MC kita akhirnya memutuskan untuk ikut serta, merenung tentang pertemuannya dengan Dekan. Itu adalah saat dia tersandung masalah dan mendapat hukuman. Namun ketika Dekan menyadari bahwa Dayle hanya tinggal bersama ibunya dan saudara perempuannya, dia paham bahwa anak itu adalah satu-satunya pria di rumahnya. Dia memberi nomor teleponnya, berjanji akan membantunya ketika dibutuhkan. Itu adalah sikap yang sangat mengena bagi Dayle, karena Dekan ingin dia menjadi orang yang normal dan menjalani hidup yang penuh semangat di masa muda. Saya tidak tahu dengan kalian, tapi saya benar-benar menikmati cara cerita ini menggambarkan karakter Dekan di sini. Itu mengharukan. Dan sekarang, Dayle ada di rumah sakit, meskipun dia agak terganggu dan ingin segera pergi. Saat dia mendekati kamar Dekan, dia melihat Donggu dan Mina sedang menunggu dengan sabar. Di dalam, Dekan menangis seperti anak kecil karena rasa sakitnya. Sebagai orang dewasa, dia merasa malu karena sangat rentan dan lemah saat ini. Istrinya menghiburnya, sementara Dekan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya dipermalukan atau menunjukkan sisi lemahnya di depan para siswa. Melihat Jongchan melemparkan kata-kata menghina itu padanya, sementara dia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan preman itu, menghantui pikirannya. Donggu, Mina, dan Dayle mendengarkan percakapan ini dengan penuh perhatian. Pria ini sudah melakukan begitu banyak untuk para siswa, dan yang dia dapatkan hanyalah luka sebagai balasannya. Dekan menganggap dirinya gagal, menangis sejadi-jadinya dan menyembunyikan wajahnya. Momen yang penuh perasaan itu berakhir di sana, dan adegan beralih ke urutan yang mengerikan. Jicheol yang asli marah karena satu orang pengacau bisa menyebabkan begitu banyak masalah. Di depannya, Yeongchan gemetar seperti anak anjing, sepenuhnya mengakui bahwa dia pantas mati karena kegagalannya. Dia hanya ingin mendapatkan kesempatan lain untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, Jicheol sudah selesai. Dia tidak mengira Jongchan serius dengan ucapannya, karena jika dia serius, seharusnya dia sudah menyeret tubuh Dayle ke sini. Dan sekarang, saatnya untuk hukuman yang mengerikan. Jongchan mengaum bahwa dia siap menerima hukuman apapun yang diperintahkan bosnya. Kata-kata itu seperti musik di telinga Jicheol, yang memberi tugas padanya untuk pekerjaan mustahil, mendapatkan 10 juta seminggu. Jongchan begitu ketakutan sehingga dia tidak paham dengan tugas gila itu. Dia hanya menerimanya seperti perintah langsung. Untuk Kim Dayle, yang menjadi duri dalam sisi mereka, Jicheol ingin Jongchan menebus kesalahannya dan membawanya. Dalam adegan terakhir, kita bisa melihat wajah pemimpin Il Gyung-hae, Jicheol. Di arcade permainan, Dayle bermain dengan lancar seperti seorang profesional. Mina hampir meronta melihatnya melakukan apapun, sementara Donggu menceritakan kisah hidupnya tentang bagaimana dia mendapatkan gelar orang bodoh dari hampir semua orang yang membulinya. Meskipun akhirnya Donggu hanya menerima keadaan itu, dan percaya bahwa dia tidak lebih dari seorang badut, Dayle terus memainkannya dengan hebat. Sementara Mina terus mengaguminya, Donggu yang sedang melontarkan keluhannya akhirnya diabaikan oleh mereka berdua. Mina memperlakukan ini seperti kencan, namun Dayle dengan tegas menyuruhnya pergi. Pria ini tidak akan memberinya sedikit pun perhatian. Mengingat kata-kata Dekan, Donggu mengingatkan mereka tentang betapa konyolnya bersantai di saat-saat sensitif seperti ini. Dia teringat saat dia merekrut Dayle untuk membantunya, meskipun itu sekarang menjadi tidak berarti, karena dia sama brutalnya dengan yang lainnya. Donggu akhirnya keluar dari kelompok, menyadari bahwa meminta bantuan Dayle itu sia-sia karena dia hanya akan memungut biaya untuk hal-hal sepele. Namun, tepat ketika dia hendak pergi, MC kita menghentikannya, memberinya sedikit harapan bahwa mungkin pria ini sebenarnya peduli. Dalam kejenakaan yang mutlak, satu-satunya hal yang Dayle tunjukkan adalah bagaimana dia sedang mengambil kotak makan siangnya. Donggu meledak dengan marah, mengingatkan Dayle bahwa dia yang membayarnya. Adegan berakhir di sana, dan kita beralih ke anggota geng yang sedang aktif mencari apartemen Dayle. Sayangnya, mereka tidak bisa melacaknya meskipun sudah berusaha keras. Sayangnya, tidak ada yang tahu alamat pastinya, membuat pencarian Gang Hyuk menjadi sulit. Pria malang ini merasa kasihan pada nasibnya yang selalu diberikan pekerjaan terburuk saat dia tidak ada hubungannya dengan itu.
Si brengsek gemuk melontarkan pukulan keras ke perut Gang Hyuk, menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Hujan terus turun, dan pukulan pun berlanjut. Gemuk ini ingin Gang Hyuk menghubungi teman-teman Dayle untuk mendapatkan petunjuk lokasi. Dia terus memukul kepala Gang Hyuk karena dianggap tidak berguna seperti anjing. Pada titik ini, Gang Hyuk mulai merenung, bertanya-tanya apa yang dia lakukan sampai pantas mendapat pukulan sekeras itu. Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitar mereka terdiam dalam keterkejutan. Jeong Chan berjalan melewati mereka. Anak buahnya memberitahukan kerumunan untuk pergi dan melanjutkan jalan mereka. Gang Hyuk diberikan ultimatum yang berat. Jika dia tidak berhasil membawa Dayle ke lokasi ini dalam waktu 60 menit, dia tidak akan kembali ke rumah utuh. Dan ya, satu potong utuh itu nyata. Bersoraklah, para penggemar. Gang Hyuk mempertanyakan kenyataan yang tidak adil yang ada di hadapannya. Pikirannya terhenti, matanya berkaca-kaca. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini bahkan tidak berbuat apa-apa untuk campur tangan. Tidak ada seorang pun yang menelepon polisi untuk menyelamatkan nyawanya. Di antara orang-orang itu ada Donggu, yang sangat takut untuk bertatap muka dengan Gang Hyuk. Begitu matanya bertemu dengan Donggu, dia tergagap dan memanggil namanya, menyebutnya sebagai budak bawahan Dayle. Kamu bisa melihat wajah Donggu hancur. Tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang terburuk memang terjadi, karena para anggota geng memukuli Donggu habis-habisan setelah itu. Namun, meski begitu setia pada temannya, dia menolak untuk membocorkan lokasi Dayle. Jeng Chen jijik melihat pemandangan orang-orang lemah yang masih melawan di hadapannya. Dengan mata terbelalak dan serius, Yong Chen memberikan pengingat yang baik tentang dari mana mereka berasal. Dengan pisau di tangannya, dia mencoba mengintimidasi anak itu dengan mengingatkan apa yang dia lakukan pada dekan mereka. Tiba-tiba, ingatan tentang dekan yang mereka cintai menangis dengan mata yang berair terlintas di benaknya. Jeng Chen memberitahunya bahwa mereka hanya berniat serius dengan Dayle, selama dia bisa memanggilnya. Selain itu, bukan seperti korban tak berdosa itu bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawanya dalam situasi ini. Terjebak dalam posisi yang tak berdaya, ingatan Donggu kembali ke saat dia dihina oleh ayahnya karena dianggap lemah seperti ibunya. Kata-kata yang sama kini terulang kembali melalui Jeng Chen, yang berjanji akan mengampuninya selama dia memanggil Dayle. Akhirnya, Donggu membuka mulutnya untuk berbicara, menyatakan bahwa dia bukan orang bodoh. Kata-katanya membuat pemimpin bawah geng itu kebingungan. Donggu mengulangi perkataannya, mengungkapkan bahwa kelompok Jeng Chan lah yang sebenarnya adalah badut dalam situasi ini. Mendengar kata-kata yang begitu provokatif, Gang Hyuk kehilangan kendali. Bahkan, Yong Chen tertawa dengan cara yang paling jahat, seolah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar seharian. Untuk membuatnya lebih jelas, dia mengiris hidung Donggu dengan pisau, meninggalkan luka tajam yang menyakitkan hingga Donggu menjerit kesakitan. Beberapa saat kemudian, Yong Chen meraih wajahnya, mengingatkan anak itu dengan dingin tentang posisinya dalam konflik ini. Dia menganggapnya tidak lebih dari sampah yang perlu dihancurkan. Mengangkat tangannya, Donggu mengumpulkan semangat untuk menjadi pemberani untuk pertama kalinya, menahan kelemahannya agar tidak mengalahkan dirinya. Dia menggenggam tangan Yong Chen, didorong oleh kemarahan dan frustrasi dari semua pukulan yang dia terima di sekolahnya. Jeng Chen mulai bertanya-tanya apakah pria ini sudah tuli atau mungkin tidak mengerti bahasa Korea. Untuk memastikan dia mengerti perbedaan antara keduanya, Jeng Chen memberikan pukulan keras ke Donggu, membuatnya terjatuh. Waktu berlalu, dan pada titik ini, Gang Hyuk mulai bertanya-tanya dari mana keberanian mendadak Donggu ini datang. Lagi pula, perlawanan terus-menerus hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Namun dia tidak pernah berhenti untuk memberikan informasi tentang temannya. Jong Chen akhirnya kelelahan setelah memukuli Donggu. Sekarang, setelah dia pingsan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi padanya. Dia tidak peduli jika mereka harus merobek mulutnya ketika dia sadar nanti. Yang dia inginkan hanya informasi tentang Dayle. Menariknya, sepertinya Donggu masih hidup dan sadar. Pria ini mungkin memiliki keinginan mati atau sesuatu, karena dia pasti memilih hari yang salah untuk menjadi pemberani. Menghadapi bos geng yang kejam, dia menyebut Jong Chen sebagai brengsek, mengingat semua rasa sakit yang mereka bawa ke sekolahnya. Dia menganggap mereka sebagai pelaku kesalahan, dan bertanya mengapa orang yang lebih lemah harus disebut sebagai idiot. Pelaku yang sebenarnya yang membuat kekacauan ini. Mereka yang pantas dihukum, bukan mereka. Gang Hyuk di sini memegangi wajahnya. Tahu bahwa anak ini akan dibantai jika dia terus berbicara lebih lama lagi. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa hidup mereka akan sempurna jika geng ini tidak pernah ada untuk membawa kekacauan pada mereka. Menunjuk ke Jong Chen, dia menyebutnya sebagai akar dari semua masalah ini, berteriak bahwa setiap orang dalam geng kacau ini adalah idiot. Pengakuan kerasnya itu diakui oleh Jong Chen, yang berbalik dengan pisau terhunus, menunjukkan betapa beraninya Donggu mengatakan sebanyak itu dalam situasi seperti ini. Dengan kecepatan penuh, dia menarik senjatanya dan menekan wajah Donggu ke tanah,
bertanya-tanya apakah mengeluarkan mata Donggu akan cukup untuk memberinya pelajaran. Gang Hyuk tahu bahwa tidak ada jalan kembali dari sini, sementara Zhang Chen tanpa ampun meluncurkan serangannya untuk melukai mata Donggu. Serangannya berhenti tiba-tiba ketika Zhang Chen melihat wajah yang mengejutkan muncul entah dari mana. Ingat pistol yang Doyle tunjukkan dengan bangga? Ternyata itu hanya pistol palsu yang dibawa Donggu dengan pesan peringatan di dalamnya. Intinya adalah, pria ini benar-benar mencoba menembak Zhang Chen tanpa ragu. Orang utama kini ada di sini, dan si gemuk langsung mengenalinya. Sementara Zhang Chen dalam keadaan penuh darah seperti predator yang siap menerkam mangsanya. Doyle menyapa Donggu dan menyadari mengapa dia mengganti ponsel mereka. Sayangnya, layar ponselnya akhirnya pecah total, dan Doyle mengidentifikasi si Freak Shou Zhang Chen sebagai pelakunya. Dia juga melihat kotak makan siangnya yang lezat hancur di tanah. Doyle menganggap situasi ini sebagai masalah besar, bukan karena temannya hampir kehilangan mata, tapi karena dia kehilangan kotak makan siangnya yang berharga. Dengan senang hati akhirnya bertemu langsung dengan hama yang menyusahkan mereka. Zhang Chen terus berbicara dan gagal menyadari Doyle yang meluncur dengan kecepatan penuh. Dia sangat cepat hingga pukulannya terasa seperti menguapkan sebagian tubuh Zhang Chen. Doyle menangani situasi ini dengan tenang, hanya peduli untuk membalas dendam atas kotak makan siangnya. Cerita ini menyimpang sedikit untuk menceritakan insiden di Silamdong Golden Karaoke Bar. Pelaku utamanya adalah sekelompok preman yang menguasai wilayah Silamdong, sebuah geng bernama Hot Blooded Men. Geng ini adalah geng yang baru dibentuk dan menggunakan kekuasaan mereka untuk naik dengan memanfaatkan perempuan untuk melobi petugas polisi. Berkat itu, mereka tidak pernah mendapatkan masalah, karena polisi selalu ragu untuk campur tangan melawan mereka. Tidak lama setelah itu, kelompok ini dihancurkan habis-habisan oleh seseorang yang tidak mengenal ampun. Pemimpin mereka, Lee Ho-Chi-ol, sedang merayakan ulang tahun ketika itu terjadi. Acara tersebut dihadiri oleh 21 anggota utama kelompok untuk merayakan acara yang menggembirakan ini. Namun kemudian, seorang penyusup masuk. Semua anggota geng akhirnya dihancurkan oleh satu orang, yang mengalami cedera mengancam jiwa. Dan orang yang bertanggung jawab atas ini adalah seorang anak berusia 13 tahun yang psikopat. Seorang anak dengan kesombongan ekstrim dan jijik di matanya. Anak itu adalah Zhang Chen sendiri. Saat itu, sangat sulit untuk percaya bahwa seorang anak berusia 13 tahun bisa mengalahkan begitu banyak anggota geng yang bahkan polisi pun tidak bisa menangani mereka. 21 orang dihancurkan oleh satu orang. Tak lama setelah itu, rumor tentang kekuatan kejamnya tersebar di seluruh Seoul, dan setiap orang yang tahu tentang dirinya memberikan julukan yang sesuai dengan kebengisannya, yaitu Setan, Im Zhang Chen. Dan Zhang Chen yang sama kini begitu ketakutan sehingga dia tampak tak berdaya saat ini. Dia sedang dihajar habis-habisan, tidak bisa melawan-lawannya, terlihat seperti orang cacat yang tak bernyawa. Dia berpikir bahwa Doyle pasti sudah meracuni dirinya atau semacamnya, karena dia sama sekali tidak bisa membayangkan dirinya kalah di tangan orang tak dikenal seperti Doyle. Berusaha untuk menusuk dengan tajam, serangan Zhang Chen meleset dengan mudah dihindari Doyle. Mencoba untuk mengejutkannya dengan mengayunkan pisau secara lebar, Zhang Chen kembali menyerang. Namun bahkan itu berhasil dihindari dengan mudah, membuat Zhang Chen semakin tertekan. Dia mencoba berkali-kali, namun Doyle hanya menatapnya dengan wajah datar yang seolah berkata, "Sudah selesai, nak." Doyle memberikan pukulan uppercut yang menghancurkan jiwa kerahang brengsek ini. Serangan yang sebenarnya bisa dilihat Zhang Chen datang, namun dia tetap tidak bisa menghindarinya. Menjaga posisi berdirinya, Zhang Chen menolak untuk terjatuh. Dia menghapus darah dari wajahnya. Ekspresinya terlihat sakit dan seperti hantu. Yang dia pedulikan hanyalah apa yang dilakukan Doyle padanya. Seorang pecundang yang menganggap dirinya tak terkalahkan dalam pertarungan yang adil. Serangan-serangan sebelumnya dari Doyle akhirnya memberi dampak pada tulang rusuknya, menyebabkan Zhang Chen merintih kesakitan sambil memegangi sisinya. Doyle menganggapnya tidak lebih dari seorang pecundang yang hanya tidak bisa diam. Memberikan perlakuan yang sama seperti yang dia berikan kepada orang lain, Doyle dengan datar berkata bahwa itu bukan salahnya kalau Zhang Chen sangat lemah. Itu adalah kenyataan sederhana yang tidak bisa diterima oleh lawannya. Dan ada alasan untuk itu. Karena Zhang Chen tidak pernah mendapatkan cukup pukulan dalam hidupnya untuk menjadi rendah hati. Itulah mengapa Doyle ada di sini untuk memberinya pelajaran seperti guru yang sedang disiplin terhadap muridnya. Ekspresi Zhang Chen berubah menjadi ketakutan, meskipun dia dengan bodohnya berlari untuk menyerang lagi. Doyle dengan santai menghindari pukulannya dengan kecepatan khasnya, memaksa Zhang Chen untuk melancarkan tendangan. Doyle membungkuk ke kanan dan menghindari serangan itu. Sebagai respons, dia membalas dengan satu pukulan ho kiri yang jelas-jelas bisa dilihat Zhang Chen datang dari jarak 1 mil jauhnya. Namun entah bagaimana, Zhang Chen tetap tidak bisa menghindari serangan itu saat Doyle menamparnya seperti kantong tinju yang menerima recoil yang sangat kuat. Si pirang mulai meragukan keberadaannya. Dia membandingkan situasinya dengan saat dia dihadapkan dengan pistol.
Meskipun Zheng Chen tahu peluru itu akan ditembakkan, dia tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan luar biasa serangan itu. Doyle terus menyerangnya dengan kecepatan yang hampir ilahi, membuat Zheng Chen terhuyung hingga hampir jatuh. Setelah berhenti sejenak, Doyle dengan terkesan berkomentar bahwa dia jelas menghadapi seseorang yang lebih kuat dari orang biasa, karena Zheng Chen berhasil menahan pukulannya sampai sejauh ini. Itu mungkin benar, tapi kondisi Zheng Chen sudah cukup menunjukkan situasinya. Dia seperti anjing yang terluka dan perlu dihentikan agar penderitaannya berakhir. Tentu saja, ini adalah kabar baik untuk Doyle, yang menikmati pengalaman itu. Gang Hyuk benar-benar bingung, memegangi kepalanya dengan terkejut karena pertarungan ini hampir terjadi hanya karena sebuah kotak makan siang. Bahkan Donggu terdiam. Doyle memberi isyarat pada Zheng Chen, menyuruhnya untuk mendekat, dan bertanya bagian tubuh mana yang harus dia patahkan, karena dia akan mempertimbangkan kata-kata Zheng Chen. Melihatnya berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, mata Doyle menjadi tajam dengan tatapan yang begitu mengerikan hingga membuat Zheng Chen gemetar di hadapannya. Dia terpaksa mengalihkan pandangannya, tidak mampu menatap wajah lawannya yang ganas. Karena dia tidak membuat pilihan, Doyle memutuskan untuk mengambil alih dan berpikir bahwa akan menyenangkan jika mematahkan rahang Zheng Chen. Situasi ini sama seperti sebelumnya. Peluru hampir ditembakkan, dan tidak ada yang bisa dilakukan Zheng Chen untuk menghentikannya. Pukulan ilahi Doyle menghantam. Sensasi pukulan itu seperti menguapkan kepala Zheng Chen dari pundaknya. Si preman menjerit kesakitan, berteriak di lututnya. Meskipun dia sekejam itu, dia belum pernah bertemu orang yang mengerikan seperti Doyle. Begitu dia menatap mata Doyle, dia merasakan ada makhluk yang jauh lebih licik di balik bayangannya. Seolah-olah dia bukan lawan manusia, melainkan wujud sempurna dari pertarungan. Omongannya berhenti begitu Doyle menendangnya di rahang, menghancurkan sisa tulang rahangnya. Pertarungan, atau lebih tepatnya pembantaian sepihak, terus berlanjut dengan Doyle mengalahkan habis-habisan Zhang Chen yang sudah pingsan. Di rumah sakit, Dekan sedang menikmati kopinya bersama istrinya, sementara pelaku yang bertanggung jawab atas penusukannya sedang dihajar habis-habisan. Begitu Doyle selesai, dia terengah-engah kelelahan. Dengan anjing paling kuat mereka telah dikalahkan, si gemuk semakin bingung, tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan tatapan Doyle. Adegan beralih ke markas geng Tiger Crew. Di sini, banyak tubuh tergeletak tak berdaya, dengan satu pria sedang menikmati mie. Jekyll akhirnya bertemu dengan pemimpin Tiger Crew secara langsung, dan karena dia tidak suka dengan cara negosiasi mereka, dia memutuskan untuk memotong tendon mereka untuk hiburannya. Mengetahui bahwa orang-orang ini siap melawannya kapan saja, dia menyiksa pemimpin mereka dengan menusukkan sumpit ke tubuhnya. Jekyll memberi mereka waktu 2 hari untuk menyelesaikan kekacauan di Busan dan kemudian bergabung dengan gengnya. Karena dia tidak punya pilihan lain, pemimpin itu mengangguk setuju. Jekyll menatapnya tajam, menuntut keyakinannya. Dia puas dengan jawaban yang diterimanya. Jadi, si Freakso itu pergi dengan tatapan jelek di wajahnya. Saat dia pergi, kepala operasi Il Gyeonghai, Hyuk Chol, memberitahu bosnya bahwa dia menerima banyak telepon. Begitu mengambil ponsel, Jikaol terkejut ketika mendengar suara yang berbeda di ujung telepon. Itu Doyle dan dia serius. Begitu Jikaol membuka pintu, yang dia lihat hanyalah seorang pria berdiri di depannya dengan ponsel di telinganya. Doyle sudah datang ke wilayah mereka. Lagi pula, mereka memang mencarinya dengan permintaan tinggi. Selain itu, dia meluangkan waktu untuk menghancurkan setiap anggota Jikaol saat dia ada di sana. Dengan senyum yang menyeramkan, Jikaol merasa lebih terhibur dari sebelumnya. Saat pertemuan dengan kepala sekolah, salah satu guru bertanya apakah ini benar-benar ide yang baik untuk membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Lagi pula, ini melibatkan seorang orang luar yang menyerang beberapa orang. Ini adalah insiden yang seharusnya masuk berita demi keamanan anak-anak. Sebagai balasan, kepala sekolah yang egois berargumen bahwa ini adalah kesalahan orang tua yang mengirim anak-anak mereka ke tempat seperti sekolah mereka. Ilgyeong bukan sekolah biasa. Itu adalah satu-satunya tempat di mana orang tua mengirim anak-anak mereka karena mereka telah menyerah pada mereka. Bahkan jika mereka akhirnya memperbaiki hidup mereka, itu tidak akan membuat perbedaan. Tidak ada yang peduli dengan nilai Il Gyeonghai, dan untuk menghindari masalah lebih lanjut, kepala sekolah tidak ingin membuat kerusakan yang lebih besar. Cowok pengecut ini berpikir bahwa orang-orang yang tidak terlibat tidak perlu ikut campur, karena sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi di belakang layar. Kembali ke MC kita, yang sedang mengalahkan kepala operasi. Hyuk Cheol menerima jatuhannya yang berat, terguling ke belakang dan kembali memeriksa lawannya. Dia bisa tahu bahwa Doyle baru saja menggunakan gerakan judo. Petarung itu turun dan berdiri di depan Hyuk Cheol, yang tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi dengan pria ini. Ini adalah situasi yang sama seperti yang terjadi dengan Jong Chen. Mereka bisa melihat serangannya datang, tapi mereka tidak memiliki refleks untuk menghindarinya. Sekarang, Hyuk Cheol adalah petarung yang masuk akal,
dan dia jelas memahami bahwa dia tidak bisa menang dalam pertempuran langsung. Namun, begitu dia berhasil menangkap tubuh Doyle, pertarungan akan berakhir. Tersulut emosinya, Hyukchul mencoba untuk melakukan hal itu. Tangan raksasanya melewatkan Doyle, jadi dia menggunakan lengan lainnya untuk melontarkan dan menangkapnya. Sekali lagi, Doyle mundur, dengan mudah menghindari serangannya dan kemudian mengejutkan lawannya dengan membungkuk tiba-tiba. Doyle menghantam wajah dan perutnya dengan kedua tendangan, membuatnya mundur. Untuk memastikan dia tetap terjatuh, dia memberikan pukulan tanpa ampun ke wajah Hyukchul, menatapnya tanpa rasa minat. Beberapa saat sebelumnya, dia menggendong tubuh Donggu yang terkulai, yang menyadari bahwa luka di hidungnya akan bertahan lama. Tentu saja, dia akan diingatkan akan bekas luka itu setiap kali dia melihat dirinya di cermin. Doyle menganggap Donggu mengganggu karena bertanya-tanya hal-hal dasar seperti itu. Namun, Donggu bingung. Dia sudah terlibat dalam begitu banyak pemukulan tanpa bisa melakukan apa-apa sebagai balasan. Dia merasa tidak adil bahwa dia harus meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Kembali ke tempat pertarungan, Hyukchul sibuk mengumpulkan diri sementara Doyle menendang rahangnya dengan tendangan lutut ke atas. Menghadapi pukulan kejam seperti itu, Hyukchul gagal memahami apa yang ada di pikiran Doyle, karena dia tidak menahan serangan apapun. Setiap kali dia menyerang, rasanya seperti Doyle sedang berusaha membunuhnya. Hyukchul memiliki cerita latar belakangnya sendiri. Dia selalu dipuji sebagai orang spesial dengan bakat unik. Saat itu, Jichul menawarkan tangannya untuk menjadikannya tangan kanannya. Hyukchul dianggap spesial oleh pemimpin mereka, seorang pria yang tidak bisa diremehkan sampai dia bertemu dengan Doyle. Dia pun melakukan usaha terakhir untuk menusukkan serangan ke lawannya. Namun, dengan kecepatan ringan seperti biasanya, MC kita menghindari serangannya, yang semakin memicu frustrasi Hyukchul. Beberapa serangan lagi mengikuti, dengan Hyukchul menjadi agresor, melakukan segala yang dia bisa untuk mengelabui lawannya, menambahkannya dengan tipu daya untuk membingungkan Doyle. Rencananya adalah untuk menangkap Doyle di titik kritis, dan begitu dia melakukannya, hanya kematian yang menanti Doyle dengan jatuhan keras ke tanah. Atau setidaknya, itulah yang dipikirkan oleh otaknya yang delusional, karena Doyle dengan santai menghentikan lemparan itu dengan mengunci berat tubuhnya di tempat. Gerakan spesial yang sangat susah dipahami oleh Hyukchul gagal total, berkat teknik pergeseran berat tubuh yang memungkinkan Doyle tetap bertahan. Teknik ini hanya dikenal oleh para profesional, yang menyebabkan Hyukchul semakin terkejut. Dan sekarang, untuk memberikan suples indah miliknya sendiri, Doyle menghantamkan punggungnya ke tanah, menyebabkan putaran rasa sakit yang menyengat. Pria ini mengalahkannya dengan permainannya sendiri, menghancurkan teknik Hyukchul. Meskipun ada perbedaan berat yang besar, keberadaan Doyle sendiri menentang kenyataan. Setelah sedikit sadar dan pulih dari serangan itu, Hyukchul melihat tendangan kuat meluncur ke arahnya. Kembali ke kata-kata Donggu, dia melanjutkan dengan menjanjikan Doyle uang sebanyak yang dia inginkan, asalkan dia bisa menganggapnya sebagai teman. MC kita membuang tubuh Hyukchul seperti balon, wajahnya tanpa ekspresi saat mendengar permintaan tulus dari Donggu. Bahkan sekarang, saat dia berdiri di atas tubuh Hyukchul, dia teringat momen yang dia bagikan dengan Donggu. Doyle terjebak masalah dengan sekelompok polisi yang menangkapnya di tempat. Ingat pemukulan yang dia berikan kepada orang-orang lain? Ya, salah satu dari mereka akhirnya menelepon polisi. Mereka ingin menangkapnya, ketika tiba-tiba salah satu polisi dipukul dengan batu bata. Itu Jichul, dan pria ini benar-benar menakutkan karena menyerang seorang petugas. Polisi lainnya mencoba menangkap psikopat ini, tapi dia dengan cepat menghancurkannya seperti kekuatan alam. Dengan keduanya jatuh untuk selamanya, Jichul mengumpulkan dirinya, melirik Doyle dengan kegembiraan, karena dia telah mencapai semuanya yang dia inginkan melalui kekerasan. Pemimpin geng ini percaya bahwa itu adalah cara hidup yang paling mudah. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menghentikannya ketika yang dia inginkan hanya bersenang-senang. Pemimpin geng itu bahkan menawarkan untuk menjadi teman Doyle, dengan alasan bahwa dia bisa membantu mengembangkan kemampuan MC kita untuk lebih baik. Lebih jauh lagi, geng ini akan memberikan dukungan penuh. Alasan dia menyebut bos Yakuza Jepang, grup Okita, adalah karena kekerasan dengan mudah mengeksploitasi uang. Dia menawarkan kesempatan itu pada Doyle, yang tidak terlalu peduli untuk menghiburnya, dan meluncurkan kecepatannya penuh dari awal. Pukulannya langsung menghilangkan wajah Jekil hanya dengan satu serangan. Doyle menjatuhkan bom besar. Dialah yang membunuh bos Yakuza dengan tangannya sendiri. Pria ini benar-benar tidak bisa dihentikan. Kembali ke percakapan mengenai kepala sekolah, dia teringat saat berbagi minuman dengan salah satu anggota kongres. Kepala sekolah percaya bahwa salah satu siswa di sekolah mereka bertanggung jawab atas pencurian informasi penting dari klub bisnis teratas. Mengenai pertarungan, kamu akan terkejut mendengarnya, tapi Jekil sebenarnya berhasil memblokir serangan Doyle tepat waktu. Dengan senyum terukir di wajahnya,
Pemimpin geng itu menyadari bahwa Doyle tidak tertarik untuk menerima tawarannya. Doyle mengumpatnya karena menjadi beo menyebalkan yang terus-menerus mengulang hal yang sama kepada seseorang yang sebenarnya bukan siswa sekolah menengah. Seperti biasa, kita mendapatkan cerita latar yang saya kira akan lebih psikopat daripada yang sudah kita lihat sejauh ini. Seorang Jechul muda mulai memahami bahwa pembunuh tidaklah buruk karena membunuh, karena kematian adalah bagian dari kehidupan. Salah satu pembunuh paling terkenal sepanjang masa, Albert Bundy, berargumen bahwa dia hanya memindahkan waktu kematian korbannya. Albert Bundy bertanggung jawab atas pembunuhan 30 wanita. Namun, brengsek ini, Jekyll, menuangkan air mendidih ke tubuh seorang bayi. Jekyll pada dasarnya adalah seorang emo yang membawa segala sesuatunya terlalu jauh di usia muda, dan alih-alih menjadikannya sebuah fase, dia menjadikannya sebagai hidupnya. Dia menganggap membunuh orang lain sangat keren, yang dengan sempurna menggambarkan kegilaannya. Saat dia diselidiki untuk mendapatkan informasi mengapa dia mencoba membunuh saudaranya, Jekyll menjawab bahwa dia kesal dengan keluhan Jiho yang tidak ada habisnya. Meskipun sudah memperingatkan bayi itu beberapa kali, anak itu menolak mendengarkannya. Oleh karena itu, dia yang salah dan harus menderita karenanya. Sekarang, situasi Jikaol sangat mirip dengan pembunuh berantai terkenal itu. Dia dihukum atas kejahatannya, dan akhirnya harus membayar konsekuensi dari tindakannya. Namun, banyak orang di dunia ini beroperasi bebas tanpa harus mengalami konsekuensi. Misalnya, Sakatsubu Shino, seorang pemimpin serangan dari kelompok Okita, orang yang sama yang diduga membunuh 7 anggota organisasi musuh. Dalam setiap persidangan, dia tidak pernah dinyatakan bersalah. Jikaol muda dengan hati-hati mengamati bagaimana banyak tokoh politik yang tidak menerima hukuman seperti yang dia alami. Saat itulah dia menjadikan tujuan hidupnya untuk mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan sebanyak mungkin, agar dia bisa menjadi kebal terhadap konsekuensi dari hukuman yang harus dia jalani, agar dia bisa menentukan waktu kematian orang lain, dan bisa bermain menjadi Tuhan. Setelah dewasa, dia kembali untuk berbicara dengan adik bayi yang wajahnya hancur sebagian berkat serangan kakaknya. Jekyll mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia mencoba membunuh adik bayinya. Itu karena dia tidak ingin ada versi lain dari dirinya di luar sana. Bagaimanapun, hanya masuk akal baginya jika hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Sekarang, berdiri di hadapan Doyle, pemimpin geng itu menyalurkan filosofinya. Namun Doyle tidak peduli dan langsung meluncurkan tendangan tajam, yang ternyata berhasil dihindari oleh lawannya. Jekyll pun menangkap setiap serangan Doyle. Meskipun Jekyll tidak keluar dari pertemuan ini tanpa cedera, tidak sama sekali. Faktanya, dia menerima luka di kepalanya. Jekyll bingung bagaimana lawannya bisa bergerak lebih cepat darinya, suatu fakta yang dengan jelas dijelaskan oleh Doyle. Juga, dia membuatnya jelas bahwa dia hanya bercanda dengan brengsek ini. Tapi sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah Jichoel ini lebih dari sekadar orang biasa. Mendengar itu, sang bos mengakui bahwa dia telah melampaui banyak orang dalam hidupnya. Dialah yang mengalahkan Yong Baiyang dan meninggalkan jejak darah di setiap langkahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Doyle. Menemukan Doyle sebagai sosok yang menarik, Jichoel meluncur ke arahnya dengan kecepatan penuh, memberikan serangan ikonik yang serupa dengan pukulan Doyle. Doyle sebenarnya terkesan karena Jichoel berhasil meniru serangannya. Meskipun begitu, itu tidak masalah, karena MC kita menendangnya hingga terbang dengan pukulan lain. Jikaol terbata-bata sejenak, darah semakin banyak mengalir dari wajahnya, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia mencoba untuk menjatuhkan Doyle, serangan yang dengan mudah dihindari. Namun, gerakan berikutnya, itu bahkan membuat Doyle sedikit kesulitan untuk menghindar, karena lawannya berusaha keras untuk mengalahkannya dengan setiap langkah maju. Jikaol akhirnya mendapat pukulan ke wajah, tapi dia membiarkannya lolos, mendapatkan keuntungan dalam gerakan mereka. Jikaol mencoba meninju wajah Doyle dengan lutut. Doyle membungkuk dan menganalisis situasi pertarungan. Semakin lama pertarungan ini berlangsung, lawan-lawannya semakin kuat seiring waktu, menjadikan Jikaol lawan yang sangat menakutkan untuk dihadapi. Pemimpin geng itu melemparkan ayunan kuat, setara dengan kecepatan Doyle, yang sudah sangat cepat. Doyle berpikir bahwa luar biasa menemukan bakat spesial seperti orang ini berkeluyuran di sekolah menengah di Korea. Jikaol kembali menjadi agresif, meningkatkan kecepatannya seolah mendapatkan dorongan terus-menerus. Meski begitu, pola serangannya mudah untuk dikendalikan, jadi Doyle berhasil menghindari setiap pukulannya. Dia tahu bahwa Jikaol sudah menyiapkan pukulan yang sesungguhnya di balik pukulan-pukulan yang dia lemparkan, tapi dia menyebutnya sebagai pendekatan yang dangkal. Jekyll mencoba mengejutkan Doyle dengan ho kiri, yang sangat mengejutkannya karena serangan itu berhasil, mendorong Doyle mundur. Ini memberi Jekyll kepercayaan diri untuk menyatakan bahwa dia adalah makhluk tak terhentikan yang ditakdirkan untuk mengalahkan semua orang. Oke, saya harus bilang cerita ini suka memberikan kejutan mendadak. Karena serangan tadi,
Sepertinya Doyle berhasil menangkapnya dan melanjutkan dengan menghinakan Bikring Jekyll yang mengganggu. MC kita merendahkan brengsek itu, menyebutkan bahwa meskipun dia mungkin tidak biasa, dia tetap tidak lebih dari anjing peliharaan rumah dengan keterbatasannya sendiri. Mendengar kata-kata yang sangat menyebalkan itu, tubuh Jikaol meledak dengan amarah yang sangat kuat, dan seketika dia merasakan sensasi tajam yang meluncur melalui sisi kanan wajahnya. Dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi, meskipun dia bahkan tidak merasakan lawannya bergerak. Bagi Jikaol, Doyle tampak seperti avatar, perwujudan kematian, makhluk mengerikan yang datang untuk mengingatkannya akan ketidakpastiannya. Terperangkap dalam kekosongan, Jikaol menyadari bahwa dia sedang menerima hukuman yang sama yang harus diterima setiap pembunuh. Tubuhnya dihancurkan dengan setiap serangan Doyle. Sementara itu, Jeng Sok, yang berada di peringkat kedua di geng Nampo Urim, datang untuk melihat apa yang sedang terjadi karena dia tidak mendengar kabar apapun dari Jichol. Dia berkomentar bahwa terlibat dengan seseorang seperti Seokdong pasti akan mengarah pada bencana. Dengan horor dan keterkejutan, mereka menemukan tubuh polisi yang tergeletak di tanah. Dan tepat di depan mereka, Doyle berdiri di atas tubuh bos mereka, yang telah hancur tak bisa diperbaiki. Jeng Sok terdiam, tidak dapat memahami pemandangan di depannya, sementara Doyle dengan santai menatapnya dengan mata dinginnya. Di antara 11 negara, pemimpin Nampo Urim, Jo Heong, terkejut dengan pemandangan ini. Jung Suk ngeri melihat sisa-sisa geng Tiger Crew. Dan sekarang, melihat kondisi Jikyul, bisa dipastikan dia mengalami kerusakan permanen. Pemimpin mereka, Heong, adalah orang yang campur tangan dan menghentikannya. Dialah yang menjadikan Jikyul tampak seperti lendir yang menyedihkan. Tetapi Jung Suk penasaran apakah membiarkan orang itu bebas adalah langkah yang tepat. Sebagai orang yang bijaksana, Heong berpendapat bahwa mereka tidak boleh terburu-buru tanpa rencana. Adegan beralih ke kantor polisi, di mana Park Chong Sik, seorang petugas polisi yang korup. Park Chong Sik sedang diancam informasi pribadinya akan dibobol oleh aplikasi acak. Mereka tahu semua kejahatan mengerikan yang dia biarkan begitu saja karena suap yang diterimanya, dan setiap informasi tersebut dilengkapi dengan bukti. Orang yang mengancamnya ingin menyelidiki sebuah daftar. Jika tidak, hidup Chong Sik akan hancur selamanya. Kembali ke Hayang, dia berkomentar bahwa Doyle bukanlah sosok yang bisa dipandang remeh berdasarkan apa yang dia lihat. Jelas bahwa mereka akan bertemu dengannya pada akhirnya jika dia terus berurusan dengan geng-geng ini. Dengan nada yang lebih ringan, Mina merayakan hari itu setelah menjadikan Doyle sebagai raja dan pemimpin mereka. Laporan tentang dia yang menaklukkan Seoul Selatan muncul di berita. Siapapun yang melakukan kejahatan akan diburu olehnya. Tidak ada lagi preman yang bisa membuli orang di Samon. Nina berpikir bahwa mereka berlebihan dengan membagikan selebaran di era media sosial. Tetapi, ketika dipikir-pikir, siapa yang akan memeriksa media sosial sekelompok orang nerd di klub anime? Para preman mengeluh karena kehilangan pekerjaan mereka, yang sangat lucu jika dipikirkan. Doyle tidak peduli dan menutup telinganya. Dalam perjalanan pulang, Donggu mengungkapkan bahwa dia menambahkan uang bonus di loker Doyle. Sejak kedatangannya, siswa di sekolah ini hidup dengan damai. Akhirnya, ini terjadi. Sekolah menengah tidak akan lagi menjadi medan pertempuran. Dia bahkan tidak pernah menyangka Doyle akan menghabisi seluruh geng Ilgyeonghai. Bahkan, dia mengirim foto Jikyll yang tergeletak di tanah. Donggu bertanya-tanya apakah dia memanipulasi gambar itu, tapi Doyle berargumen bahwa itu akan jauh lebih mudah jika dia memang melakukannya. Donggu sangat senang mengagumi kekuatan Doyle dan berjanji untuk tidak lagi menjadi gangguan bagi pandangannya. Dia ingin belajar bertarung dari yang terbaik. Permintaan yang dijawab Doyle dengan tatapan bingung di wajahnya. Meskipun mereka sudah mengalahkan geng Ilgyeong, masih ada banyak orang lain yang harus dikalahkan. Di antaranya adalah Seokdong dari Seokdonghai. Preman peringkat 5 mereka sedang asyik ngobrol, tertawa mendengar cerita tentang seorang anak yang berkeliling dan mengalahkan 12 negara sendirian. Mengetahui kekuatan luar biasa Ji Chaeol, mereka tidak ingin mempercayai bahwa satu anak bisa mengalahkannya dengan mudah. Menyiksa Dong Hyuk, mereka bertanya pendapatnya dan melemparkannya ke tanah. Seo Hyuk tidak membiarkannya begitu saja, dan memerintahkan anak itu untuk mengambil bola. Dong Hyuk mengumpulkan dirinya dan segera mengambil bola itu, mengembalikannya ke preman itu. Dia disuruh kembali ke tempat yang memalukan, dipermalukan karena menjadi bodoh. Para preman terus mengejeknya, menyebutnya bodoh karena lahir dari keluarganya. Anak itu diam, membuat Seo Hyuk marah. Dia tetap tidak merespon, jadi si gemuk melempar bola bisbol ke wajahnya. Dong Hyuk tidak bisa melawan dan berhasil menghindar, tapi bola itu malah jatuh ke Doyle, yang menangkapnya dengan mudah. Mereka tidak mengharapkan bertemu dengan kejadian seperti ini. Kini, kejahatan yang nyata adalah Doyle kehilangan sepotong daging babinya hanya untuk menghentikan bola. Para preman bertanya siapa mereka, tapi alih-alih kata-kata,
MC kita membalas dengan tinju, mencabut gigi si gemuk dari mulutnya. Satu-satunya cewek di kelompok itu menyebut Dayle gila, sementara dia menyerahkan kotak makan siangnya kepada Donggu. Tiba-tiba, cewek itu malah merasa tertarik padanya. Pria ini membuat semua cewek tergila-gila kemanapun dia pergi. Anak buah Seokyuk melompat maju untuk menghadapi pria tampan itu, bertanya-tanya apakah siswa dari Samon High School ini sudah gila karena menyatakan perang terhadap mereka. Sebagai balasan, Doyle mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepala si gemuk, dan menarik pelatuknya, menjatuhkannya. Para brengsek itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menggunakan senjata api terhadap seseorang di Korea. Si pirang tersapu dari kakinya dengan satu tendangan, dan kemudian Dayle mengunci kepalanya dengan siku, menanamkan wajahnya ke dinding. Untuk semakin mempermalukan badut itu, dia menembakkan peluru karet ke pantatnya, memberikan pemukulan paling memalukan abad ini. Saya sih pasti akan pindah negara setelah itu. Gak bohong. Doyle melanjutkan langkahnya, menghadapi dua karakter NPC lagi, dan menyatakan bahwa dia siap untuk melawan mereka semua sekaligus karena mereka mengganggu. Kamu bisa menebak apa yang terjadi setelah itu? Anyai, saat dia selesai, cewek dari sekolah mereka tampaknya semakin gelisah. Seokyuk dengan berani berdiri melawan Dayle meskipun giginya sudah patah. Dia bertanya apakah Dayle adalah seorang pembunuh bayaran dari Ilgyung yang dikirim untuk menghancurkan mereka. Dayle tidak menunjukkan rasa belas kasihan, menghadapi badut yang mengaum bahwa dia ditugaskan untuk menangkap Jikaol, yang sangat lucu karena Dayle memberinya tatapan, "Siapa kau si hitam?" Seokyuk dengan bodohnya bergegas menyerang satu-satunya orang yang baru saja menghancurkan giginya. Doyle bahkan memberinya peringatan untuk melihat ke bawah. Tapi ternyata itu kebohongan, karena Doyle menarik pistolnya ke wajahnya. Satu tembakan di kepala sudah cukup untuk meluncurkan si badut terbang. Target berikutnya adalah Seok Donghai. Saat Dayle berdiri di atas preman itu, yang tidak bisa memahami mengapa dia diserang. Sebagai balasan, pria ini hanya mengucapkan satu kata, "Babi." Lalu dia menarik pelatuknya, memulai penghancuran Seok Donghai. 2 bulan penuh berlalu setelah insiden itu. Musim berganti, dan Jinju dengan cepat beralih menjadi pengagum MC kita. Doyle mengingatkannya untuk tidak begitu memalukan sebagai pria berusia 20 tahun. Dia telah mengajukan diri untuk menjadi tangan kanan Dayle, mengikuti kemanapun dia pergi. Jinju berargumen bahwa setiap orang yang kuat akhirnya menjadi sosok kakak, dan selama ini, dia menganggap Jikaol sebagai puncak gunung tertinggi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa ada gunung yang lebih besar di luar Jikaol. Tentu saja, Doyle berjalan dengan pikiran sendiri, mengingat bahwa dia telah menangkap Jongchan, tapi entah kenapa, Jinju lolos tanpa hukuman. Ternyata, Jinju hanya mendapat peringatan karena dia tidak mau memberi informasi. Semua yang dipikirkan si badut itu hanyalah memasak otot di gym, jadi petugas polisi tidak bisa berbuat banyak. Jinju memohon untuk diterima sebagai asistennya, berjanji untuk melayaninya seumur hidup. Doyle mulai kesal, jadi dia akhirnya menerima permohonan itu. Sementara itu, Mina yang terangsang menarik perhatian dengan tubuh seksinya. Tapi MC kita terlalu seorang Sigma Male untuk peduli. Mina berpikir seseorang harus mengelap keringatnya, dan ketika Jinju menawarkan untuk melakukannya, dia menyebutnya mesum. Doyle mulai tertarik dengan kemungkinan membunuh para badut ini dan melarikan diri dari Korea saat ini. Adapun Donggu, dia sedang menjalani hukuman sebagai latihan. Si malang itu tidak tahu apakah dia sedang diperan atau dilatih. Dia memintanya, jadi dia dipaksa untuk melatih tubuh fisiknya, terutama bagian bawah tubuhnya. Meskipun Doyle belum mengajarkan satu teknik pun padanya, MC kita tidak peduli kalau dia mengeluh atau tidak. Dia hanya menangani semuanya dengan caranya sendiri. Kemudian, Doyle menuntut 6 juta won untuk menghancurkan Seok Donghai, dengan bonus kinerja yang sangat tinggi. Meskipun seharusnya hanya 1 juta, Doyle berargumen bahwa akan membutuhkan usaha lebih banyak untuk mengalahkan Seok Donghai dibandingkan dengan geng yang baru saja dia hancurkan. Dia sudah melakukan riset sebelumnya, namun Doyle memecahkan tembok keempat dan berpendapat bahwa musuh yang muncul di kemudian hari selalu lebih kuat, aturan dalam fiksi. Dan ketika bekerja dengan Donggu sebagai rekan yang mengganggu, segala sesuatunya menjadi lebih sulit. Doyle setuju untuk melatihnya sampai batas kematian agar Donggu bisa memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan sekarang adalah waktunya untuk dia melakukannya. Dia ingin Donggu mengalahkan Park Kang-wook sebagai lawan pertamanya. Saat ini, orang terkuat di sekolah adalah Kang-wook karena para pembuli lainnya sudah pindah karena ketakutan. Dia ingin Donggu menaklukkan Kang-wook dan menguasai wilayah Samon untuk dirinya sendiri. Donggu tidak mengerti bagaimana itu bisa berhasil, karena Doyle sudah menjadi bosnya. Namun MC kita berpendapat bahwa kemampuannya adalah kelas dunia dan tidak terbatas pada sekolah kecil seperti itu. Donggu membayangkan dirinya menjadi bos yang kejam mengendalikan sekolah. Doyle memberitahunya bahwa jika dia menaklukkan sekolah,
Mereka bisa bersama-sama menghancurkan Seokdong dalam waktu seminggu. Kembali di kelas, para siswa bergosip tentang rumor Donggu yang menantang Kang Wok untuk bertarung 1 lawan 1. Mereka bertanya-tanya apakah sikap Donggu sudah berubah setelah bertemu dengan siswa pindahan, karena dia tidak akan pernah melakukan ini di masa lalu. Pertarungan akan diadakan di auditorium, jadi para siswa berlarian untuk menjadi bagian dari penonton. Seluruh sekolah berkumpul, mengelilingi kedua petarung. Donggu sangat gugup, sementara Kang Wok berpikir dia sedang dimainkan seperti biasa. Pertarungan resmi antara keduanya akan segera dimulai. Sedangkan Dele, dia dengan cepat menjadi simbol yang bertanggung jawab atas menghancurkan Ji Chuel ke tanah. Setiap saksi mata mengonfirmasi fakta ini sebagai kebenaran, meskipun rekaman pertarungan mereka dihapus. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan Ji Kyul berakhir di kursi roda, dan mengapa dia pensiun dari menjalankan gengnya, bahkan sampai mengira bahwa Federasi Nasional lah yang menghentikannya. Ini semua tidak masuk akal bagaimana sekelompok orang lemah dari Samuan High bisa mengalahkan psikopat ini sampai sejauh itu. Namun, ada beberapa brengsek yang siap mengkhianati 12 Nations sebagai titik lemah. Dan pria besar ini ada di sini untuk mengurus tikus-tikus itu. Dia menghadapi kelompok yang dipimpin oleh Sangsik, yang mengkhianati bos mereka demi kepentingan pribadinya. Sangsik memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya, tetapi mereka semua jatuh satu persatu seperti lalat. Dia bahkan menangkap salah satu dari mereka dan menghantamkan lutut berat ke wajahnya. Adegan ini brutal karena pria ini bahkan tidak menahan pukulannya, menghancurkan para korbannya. Dia berlari maju dan mengurus tikus-tikus yang tersisa, meraih Sangsik dan memegang sebuah palu. Sangsik yang gemetar di tempatnya mencoba menyerangnya, hanya untuk mendapatkan wajahnya dihantam dengan berat palu. Suara menyakitkan dari penyiksaan bergema di seluruh ruangan. Sangsik dihancurkan karena mengkhianati pemimpin Seokdong High. Adapun Behemoth ini, dia adalah peringkat kedua di geng tersebut, dikenal sebagai Jang Chunsik, yang bersumpah untuk menghancurkan Dele dalam pertemuan mereka yang akan datang. Kembali ke auditorium, para siswa sedang menunggu dengan antisipasi. Doyle santai menikmati pertarungan tersebut. Lawan Donggu baru saja membuatnya terjatuh dengan pukulan keras. Si underdog sudah terkapar. Meskipun menerima pukulan berat, Donggu mengumpulkan keberanian untuk bangkit. Teman-temannya terkejut melihatnya bangun setelah menerima pukulan yang begitu brutal di wajah. Lawannya memang menyerang dengan keras sejak awal dan tak menyisakan tenaga untuk menghancurkannya. Namun, daya tahan Donggu bersinar karena dia masih bisa bangkit, membuat teman-temannya terkesan dan memberi rasa khawatir pada lawannya. Mengusap darah dari wajahnya, nerd yang dulu pengecut kini berdiri seperti seorang pejuang yang siap untuk ronde kedua. Ekspresi lawannya menunjukkan kekhawatiran yang jelas, sehingga dia mencoba menyerang lagi dengan pukulan lain untuk menjatuhkan Donggu selamanya. Hawk yang kuat membuatnya terhuyung, tapi menerima pukulan seperti itu bukanlah hal baru baginya. Untuk membalas, Donggu melemparkan pukulan, namun serangannya lemah, membuat lawannya membalas dengan lutut berat ke perutnya, mengutuk anak itu karena begitu lemah. Tidak sempat untuk pulih dari serangan sebelumnya, Donggu kembali menerima pukulan keras di wajahnya, mengirimkan gemuruh ke seluruh tubuhnya saat dia terjatuh ke lantai gym. Adegan ini mengingatkan temannya pada percakapan yang pernah mereka lakukan. Donggu berbicara dengan bangga tentang dilatih oleh petarung terbaik yang dia kenal, meskipun dia belum sepenuhnya mengerti tujuan dari pelatihan ambigu yang diberikan Dele. Sudah saatnya untuk berhenti bergantung pada Dele, tetapi temannya menyarankan bahwa mungkin bergantung pada kekuatan Dele adalah hal yang baik, karena pria itu terlahir sebagai monster, dan orang biasa seperti Donggu dan dia hanyalah orang biasa. Mengingat percakapan itu, darah mengalir ke lantai saat teman-teman sekelasnya mulai bertanya-tanya apakah Donggu sudah kehilangan akal sehatnya karena terus melanjutkan pertarungan ini. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar Donggu yang mereka kenal selama ini. Seorang anak yang menolak untuk tetap di tanah. Seorang anak yang selalu bangkit meskipun dipukuli. Dengan posisi bertarung yang siap, dia memberi tekanan besar pada lawannya. Kamu lihat, ini adalah anak yang bahkan tidak bisa melempar pukulan dengan benar. Namun dia memiliki tatapan mata seorang pejuang yang siap menghadapi segala rintangan di depannya. Adegan ini mengingatkan lawannya pada situasi yang sama dengan Yongchan, karena tanpa bantuan Dele, anak ini tak ada artinya sendiri. Namun, dia juga menunjukkan tatapan penuh tekad kepada Yongchan. Satu-satunya kesimpulan logis adalah dia pasti berlagak berani. Delusional berpikir bahwa itu akan membantu memperbaiki situasinya. Begitulah yang dipikirkan lawannya. Kali ini, dia sangat berniat untuk menumbangkan Donggu untuk selamanya. Jadi dia meluncur dengan kecepatan luar biasa, bertujuan untuk membuat lawannya pingsan kali ini. Luncuran cepat yang berat menghasilkan pukulan keras yang melayang ke wajah Donggu, yang mencoba membalas tetapi gagal. Donggu akhirnya menerima tendangan di wajah, membuatku berpikir bahwa makanan favoritnya adalah dipukuli. Bagaimanapun, tendangan licik itu membuat teman-temannya khawatir, karena itu membuatnya terbang, menjatuhkannya lagi.
Melihat pertarungan berlangsung, reaksi Dayle tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau kepedulian. Rasanya seperti dia tidak peduli dengan hasil dari pertarungan ini. Nah, beberapa saat setelah itu, kepala Donggu terus dihantam untuk mengingatkannya tentang posisinya di tanah. Lawan Donggu berteriak dan mengutuknya untuk tetap terjatuh, menghina dengan segenap tenaga. Sepenuhnya kehabisan tenaga, pria itu menatap tubuh Donggu yang hancur, memperlakukannya seperti kecoa menjengkelkan yang tidak tahu tempatnya. Pertarungan tampaknya sudah berakhir saat lawannya marah dan menarik diri, menyingkirkan siapa saja yang mencoba mendekat. Melanjutkan percakapan antara Donggu dan temannya, dia berhenti sejenak dan setuju bahwa Dayle dan mereka sangat berbeda. Dia tidak akan pernah berharap menjadi monster seperti Dayle, tapi itu bukan yang dia cari. Suara teriakan keras terdengar di aula gym. Donggu bertanya-tanya kemana lawannya berlari saat pertarungan belum berakhir. Itu membuat Kang Wok berhenti sejenak, seperti seseorang baru saja menanyakan bahasa Inggris atau Spanyol kepadanya. Ketika Kang Wok berbalik, ekspresinya berubah buruk, seolah dia baru melihat hantu. Dia menggertakkan giginya, menahan amarah, dan langsung berlari menyerang lawannya lagi. Menyebut Donggu zombie, dia melemparkan jab penuh ke wajah Donggu, serangan yang seharusnya bisa membuatmu kehilangan motivasi untuk melanjutkan pertarungan. Namun, meskipun menghadapi begitu banyak rasa sakit, Donggu malah tersenyum, bukan merasa putus asa. Kang Wok berpikir anak ini sudah gila, meskipun serangannya benar-benar mengenai sasaran, jadi tidak mungkin itu tidak menyebabkan rasa sakit. Sebagai balasan, Donggu langsung menyerang, menyebabkan Kang Wok panik dan menghindar dengan hati-hati. Adegan beralih ke percakapan yang dia lakukan dengan gurunya, Dayle, yang bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkan lawan seperti Kang Wok. Saat itulah Dayle memberikan petunjuk yang mudah bahwa dia pasti akan mengalahkan Kang Wok, artinya dia akan menang seiring berjalannya pertarungan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Meskipun Kang Wok melemparkan pukulan keras ke perutnya, Donggu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Anak ini benar-benar berubah besar. Kang Wok tidak percaya bahwa dia benar-benar memukul seseorang dan orang itu malah bereaksi seperti ini. Kembali ke percakapan dengan Dayle, dia menjelaskan alasannya. Dia menyebutkan bahwa pertarungan biasa tidak lebih dari 3 menit. Dan setelah itu, yang dibutuhkan adalah tekad yang kuat. Karena tidak ada perbedaan berat yang signifikan antara Kang Wok dan Donggu, satu-satunya faktor penentu dalam pertarungan ini adalah tekad. Dan itulah tujuan pelatihan Donggu selama ini, meskipun Kang Wok sama sekali tidak mengharapkan hal seperti itu datang kepadanya. Ini berarti peluang kemenangannya akan meningkat pesat begitu dia melewati 3 menit pertama. Tak lama setelah itu, pukulan pertama terhubung. Donggu akhirnya memukul Kang Wok dengan jab yang kuat, membuatnya terhuyung, kelelahan mulai menggerogoti kakinya. Berkat ledakan amarahnya yang bodoh, si idiot ini membuang terlalu banyak tenaganya dalam pertarungan seperti ini. Ini sangat mempengaruhi kecepatannya, memungkinkan Donggu untuk melancarkan serangan kedua, sebuah lutut yang menyakitkan ke wajah, menjatuhkan Kang Wok ke lututnya. Dengan lawan yang praktis tidak bisa membela diri, Donggu meluncurkan serangkaian pukulan kuat, menghantam tubuh Kang Wok seolah-olah dia adalah kantung tinju yang tak bergerak. Donggu menyelesaikan serangan dengan uppercut yang kuat tepat di dagu Kang Wok. Pertarungan tampaknya bisa dimenangkan berkat daya tahan yang dibangun selama berbulan-bulan pelatihan. Tapi jangan terkecoh, pertarungan belum berakhir. Donggu dipukul dengan pukulan kuat Kang Wok tepat saat dia tidak mengharapkannya. Kembali ke percakapan dengan Dayle. Dia menyebutkan bahwa strategi mereka untuk menghadapi pertarungan ini adalah memanfaatkan kekuatan tekad yang dipadukan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kang Wok melancarkan serangan keras, namun pertarungan terasa seimbang karena Donggu membalas setiap serangan. Keduanya saling menerima pukulan dan segera membalasnya, mengguncang tubuh masing-masing karena rasa sakit dari setiap pukulan. Dayle meninggalkan nasihat sederhana yang pasti bisa diikuti oleh siapapun. Dia memberitahunya bahwa ketika dia merasa sangat rentan, saat itulah dia harus membuat tubuhnya berteriak untuk mencoba sekali lagi. Donggu menyalurkan nasihat itu ke dalam dirinya saat dia berlari maju, mengingat setiap kali dia dipukuli secara brutal oleh para pembulinya, mengingat bagaimana Kang Wok membuatnya dipermalukan setiap kali anak buahnya mempermainkannya. Setiap momen itu menjadi amunisi baginya, alasan untuk memukul habis-habisan bajingan ini. Mata Donggu dipenuhi dengan nyala api tekad yang baru, kehendak untuk bertarung. Dia memerintahkan tubuhnya maju, sangat mengejutkan temannya dengan penampilannya. Saat itulah dia mengingat kata-kata Donggu dari akhir percakapan, yang menyimpulkan bahwa dia baik-baik saja menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin menjadi seperti Dayle. Setiap siswa terbelalak terkejut, sementara Dayle hanya menatap mereka semua tanpa merasa khawatir dengan hasil pertarungan. Uppercut apokaliptik dari Donggu barusan adalah dia mengeluarkan lebih dari 100% kemampuannya. Akhirnya, pertarungan berakhir, kemenangan diraih. Kang Wok tergeletak di tanah, sementara Donggu tetap tegak berdiri. Teman-temannya datang berlari untuk merayakan kemenangan besar itu, memeluknya dengan penuh kasih.
Donggu kini bukan lagi underdog yang lemah dan menyedihkan. Dia adalah bos baru di sekolahnya, dan memang seharusnya begitu. Kembali ke cabang Rusia dari organisasi Blackhead, sekretaris telah mengirimkan semua detail yang diperlukan kepada kurir rahasia mereka. Fokus kembali ke adegan di sekolah. Dole berbicara dengan seseorang menggunakan headphone nirkabel, yang sangat mengejutkan Donggu. Dia juga bingung dengan siapa Dele berbicara, atau kemana mereka akan pergi. MC kita benar-benar tidak bisa menangani omong kosong ini. Orang cerewet yang terus mengganggunya dengan segudang pertanyaan. Sesuai janji, Doyle ingin membersihkan geng Seokdong dalam waktu seminggu. Dan inilah target pertama mereka. Di dalam ruangan, seorang preman sibuk menyiksa seorang nerd seperti hari Selasa biasa di geng. Mereka merasa terganggu dengan sekelompok orang asing yang muncul entah dari mana. Doyle menegaskan bahwa dia akan menepati janjinya, dan dalam waktu singkat, seluruh ruangan dipenuhi dengan tubuh-tubuh tergeletak di lantai. Pemimpin kelompok mereka, Jong So, ketakutan saat bertemu tatapan Doyle, terkejut mengetahui bahwa Samon Hai memiliki kekuatan seperti dia. Orang ini adalah Jong So, yang menduduki peringkat keempat di geng Seokdong. Namun seperti biasa, Doyle menamparnya dan kelompoknya dengan gaya bertarungnya yang tidak konvensional, memanfaatkan lingkungan sekitarnya dengan sangat baik. Terguncang di tanah karena ketakutan, Jong So dihadapkan dengan satu pertanyaan menakutkan. Ini adalah pilihan antara hidup dan mati, yang semakin meningkatkan taruhannya. Doyle memberitahunya untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dia tanyakan. Pertama, dia ingin tahu tentang situs judi yang dijalankan oleh bajingan-bajingan ini, yang menargetkan kaum muda sebagai demografisnya. Doyle ingin bajingan ini menyerahkan bukti dan keterlibatan anak buah Jong So pada aplikasi yang baru dipasang. Pada titik ini, Jong So bingung bagaimana seorang pria acak bisa mengetahui tentang situs webnya. Hal kedua yang Doyle ingin tahu adalah perintah untuk diteruskan kepada bos mereka, Wang Kuakui. Ini adalah tenggat waktu untuk bertemu Doyle di Samon Hai dan menyerah selagi dia masih bisa. Dia menunjuk Donggu sebagai bos di Samon Hai, memerintahkan Kuakui untuk berlutut di depan bos sekolah, dan jika dia melakukannya, tidak akan ada pertarungan yang sia-sia. Jongsu benar-benar bingung, karena orang yang tampaknya seperti nerd dan sangat lemah ini, ternyata adalah bos sekolah. Dia bahkan lebih khawatir kalau orang ini lebih kuat dari Doyle, yang jelas sangat lucu. Donggu menghentikan Doyle untuk memastikan apa yang baru saja dia dengar. MC kita berpikir rencananya sederhana dan solid, tetapi mungkin dia tidak tahu siapa sebenarnya Kwak Hui. Dia orang yang sangat menakutkan. Jadi mengatakan sesuatu seperti itu bisa menjadi permintaan untuk mati. Berargumen bahwa ini akan menjadi pertarungan antar geng, Doyle percaya ini akan menjadi Samon melawan Seokdong. Sebenarnya cukup sederhana. Setiap orang yang sudah dikalahkan Doyle menyebabkan orang lain muncul untuk menggantikan mereka. Dia kesal dan tidak ingin melewati jalur yang melelahkan itu lagi. Sebagai gantinya, dia ingin menghancurkan Seokdong dalam konfrontasi langsung. Donggu sangat takut mengingatkannya tentang banyaknya anggota geng yang harus mereka hadapi di Seokdong. Dia mulai kehilangan akal, tetapi Doyle terlalu sibuk dengan aura farming dan tidak peduli dengan detailnya. Dia berbalik ke Jungsu, mengingatkannya untuk membawa pemimpin mereka kepadanya secara langsung. Bahkan Jungsu tertawa gugup, menunjukkan ironi situasi ini. Biasanya orang-orang akan menghindari Kwakwai seperti hidup mereka bergantung padanya. Tapi di sini, pria ini malah meminta untuk bertemu dengan setan itu langsung. Tidak mengherankan kenapa Jungsu bereaksi seperti ini. Mengalihkan ke sebuah gudang di Gimshin, kita melihat seorang pria yang ketakutan. Apa yang dia lihat di depannya adalah monster yang menghancurkan setiap manusia di jalannya dengan kecepatan luar biasa. Dia seperti hantu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Begitu anggota geng acak ini mencoba melarikan diri, hidupnya sudah dipotong pendek saat sebuah pisau melukai tenggorokannya. Psikopat ini hanya tersenyum senang. Jongsu tidak bisa mempercayai bahwa Doyle benar-benar ingin bertemu orang ini, sang bos yang dikenal sangat brutal dan tak terhentikan. Orang ini benar-benar bertarung dengan semua orang, memotong seluruh kelompok tanpa berkeringat. Sayangnya, Kwakwai sibuk menyelesaikan urusan bisnis di luar kota, jadi menemukannya sekarang akan sulit. Tetapi Jongsu berjanji akan memberitahu Doyle begitu dia kembali ke Seoul. Ini adalah twist plotnya. Psikopat yang kita lihat tadi, yang dengan santai menghancurkan kelompok sendiri, bukanlah Wang Kwakwai. Bahkan, dia merasakan ketakutan sejati ketika pukulan maut Saitama mengarah tepat ke wajahnya, membuatnya terbang dengan satu pukulan dan membuat giginya copot. Meskipun saya pikir bosnya akan menjadi psikopat kusut seperti JKOL, ternyata dia sebenarnya mengenakan setelan jas dan terlihat serius. Kembali ke Seoul, Ji-chol sedang ditahan di kursi roda, hidupnya cacat selamanya, dan dia menerima pengunjung yang tak terduga di selnya. Seperti biasa, nama Doyle terkenal berkat poster yang dipasang. Chun Sik mendengar tentang pembantaian yang dilakukan Doyle terhadap kelompok-kelompok Seokdong Hai.
Dia juga mengetahui bahwa bos sebenarnya adalah Donggu, dan Doyle hanya bawahan dari orang ini. Jongsu melaporkan bagaimana mereka ini datang tanpa pemberitahuan dan memberi ultimatum untuk memanggil pemimpin mereka. Jengsu bersikap keras, menyatakan bahwa dia telah menangani ancaman tersebut dan mengirim anak-anak itu pulang. Chun Sik merobek poster, percaya bahwa dunia ini benar-benar gila. Keputusannya? Biarkan saja mereka. Doyle adalah orang yang dikabarkan telah mengalahkan Jikyo. Chun Sik yakin bahwa dia hanyalah seorang penipu yang memalsukan namanya sendiri. Baginya, Doyle tampaknya hanya seorang anak muda yang mencari perhatian, yang menyebarkan kebohongan. Jadi, kenyataannya, tidak ada satu orang pun yang akan percaya bahwa Jikyo kalah darinya. Ini juga berarti bahwa dia mungkin ingin melakukan hal yang sama pada Seok Dong Hai. Chun Sik berpikir bahwa orang-orang yang hanya mencari perhatian ini adalah tidak lebih dari serangga yang seharusnya diabaikan dan dihilangkan dari perhatian. Kembali di sekolah mereka, Doyle sedang menikmati waktunya dengan santai ketika Donggu dengan cemas bertanya apakah Kwa Hui benar-benar akan muncul ke sekolah mereka. Dia takut dengan yang terburuk jika Kwa Hui datang, tetapi Doyle yakin mereka akan mampu mengalahkan pemimpin geng mereka entah bagaimana. Namun, Donggu berpikir bahwa Doyle terlalu menganggap enteng kemampuannya karena dia tidak tahu banyak tentang pemimpin geng Seokdong ini, yang dikatakan lebih jahat dari yang jahat, seseorang yang konon telah melampaui batas kemampuan manusia. Seorang pria yang dikenal sebagai manusia, tetapi kekuatannya membuat Anda meragukan apakah dia benar-benar manusia. Doyle bertanya lebih lanjut, dan Donggu menceritakan rumor yang dia dengar tentang Kwa Hui. Konon, pria ini bertanggung jawab atas kematian seekor beruang yang melarikan diri dari kebun binatang. Beruang itu menyebabkan kekacauan dan menakuti orang-orang, sampai akhirnya dia datang. Seorang pria bertanggung jawab atas kematian beruang itu, dan orang itu adalah Wang Kwa Hui sendiri. Doyle, sambil menikmati minumannya, tidak peduli sedikit pun. Sementara Donggu khawatir setengah mati. Doyle berpendapat bahwa tidak ada gunanya meratapi situasi mereka dengan bagaimana jauh mereka telah melangkah. Sementara mereka sedang berbincang, seorang mata-mata diam-diam menguping percakapan mereka. Doyle dengan percaya diri menyimpulkan bahwa pemimpin geng itu pasti akan muncul di Samon. Kembali ke pertemuan Jengsu dan Chun Sik, Jengsu berbicara tentang bagaimana pencari perhatian yang disebut Doyle ini bisa menjadi masalah bagi mereka dan menciptakan kekacauan, seperti Choho. Chun Sik mengingat Choho, orang dari National Federation. Namun, orang itu begitu kuat sehingga Jengsu tidak akan pernah bertahan dalam pertemuan dengannya. Tapi Chun Sik tidak tahu. Jengsu sebenarnya sangat takut karena itu yang terjadi dalam pertemuannya dengan Doyle. Dia hampir mati. Chun Sik dikelilingi oleh para gadis yang membawa banyak camilan. Dia mengobrol dengan mereka, memperkenalkan dirinya sebagai anggota Seokdong, dan mengetahui bahwa gadis itu berasal dari Cheonggil Hai, tempat salah satu anggota geng mereka juga belajar. Sementara dia sibuk mengobrol dengan gadis-gadis itu, Jengsu kesal melihat Chun Sik lebih peduli dengan gadis-gadis itu daripada masalah mereka sendiri. Doyle akhirnya pergi ke kediaman Jangsu agar dia bisa mengalahkannya habis-habisan jika dia mengkhianati kesepakatan mereka. Tapi jika dia akhirnya memberitahu Chun Sik tentang situasi yang sebenarnya dan seberapa parah anak buahnya dipukuli, maka dia benar-benar akan dibunuh. Jangsu yang malang kehilangan akal sehatnya di tengah kekacauan ini. Itu sampai akhirnya seorang pria datang berlari memberitahu pemimpin mereka tentang masalah besar. Workshop Seokyuk baru saja diretas, yang membuat Chun Sik sangat terkejut. Dan ketika saya katakan apa yang mereka lakukan, Donggu di sini malah berpose dengan penuh cinta, mengejek mereka karena informasi mereka diretas. Chun Sik menerima pesan dari bos sekolah untuk segera tiba di Samon. Jengsu menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Sementara Chun Sik mengangkat telepon dan mendengar bahwa workshop Seodamun baru saja dirampok. Ketika dia mendengar nama Donggu, darahnya langsung mendidih dan dia menghancurkan telepon di tangannya. Lalu, kita beralih ke Doyle yang dengan tenangnya berjalan seperti seorang protagonis alfa. Dia berhenti di depan sepedanya, merasakan kehadiran seseorang, dan segera melemparkan proyektil ke arah orang yang diam-diam mengikutinya. Chun Sik semakin marah karena kebingungannya, menyuruh bawahannya untuk berbicara dengan jelas. Tiba-tiba, pintu mereka dihancurkan, dan yang muncul adalah Wang Kwa Wai, bos mereka yang telah kembali. Dengan kehadirannya, semua orang langsung menundukkan tubuh mereka untuk memberi hormat besar kepada pemimpin mereka. Chun Sik berkeringat dingin, terlihat seperti pengecut dengan ekor di antara kakinya di hadapan raksasa ini. Dia meminta maaf karena tidak menyambut bosnya dengan baik. Namun, Kwa Wai sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia langsung bertanya tentang lokasi Samon di peta, sambil menenggak alkohol. Bingung, Chun Sik bertanya, tapi Kwa Wai menghancurkan botolnya ke dinding terdekat. Niatnya tetap tersembunyi saat adegan beralih ke interaksinya dengan Ji Cheol di penahanan. Kwa Wai terlihat kecewa harus berbicara dengan seorang yang telah lumpuh, yang dulunya adalah pemimpin geng yang kuat dan kejam.
Dengan tangan di kaca pembatas, Ji Cheol memberi pandangan mengancam, mengharapkan keselamatan Kwak Wai. Ini adalah cara dia mengatakan bahwa kamu akan dihancurkan dan dibawa jauh sekali. Jekyll berkomentar bahwa sebuah momen kecil bisa mengakibatkan luka dan rasa sakit sepanjang hidup. Kata-kata terakhirnya menyebutkan keberadaan makhluk sekejam setan yang hidup di antara para siswa di Samon High School. Karena itulah, Kwak Wai memerintahkan agar pasukannya segera disiapkan untuk bertempur melawan Samon High. Sekarang, Doyle mengikuti gaya Amerikanya dan bertanya apakah si pirang adalah orang yang diam-diam mengawasinya selama ini. Rupanya, Doyle seharusnya menjadi kapten orang ini, yang mengarah pada kemungkinan hubungan dengan tim lamanya. Apapun itu, semuanya akhirnya mulai serius dengan Wang Kwak Wai yang secara resmi memulai serangan Seokdong terhadap Samon High School.